lihat Irfan Hakim nggak? Om, sebentar ya. Silakan duduk. Oh iya, iya. Rizky. Om. Om Irfan. Ih, kemana sih dia? Ya ampun, Rizky bentar ya. Biasanya dia nggak pernah begini. Biasanya dia sih kalau lagi nggak ada kayak gini, dia suka nyapu-nyapu lantai. Gitu. Terus suka beresin genteng. Om, cepetan dong Om, masuk mana sih? Om, masuk dong. Ayu. Tante Dari kenapa tadi. sih? Belum Dari beres, tadi. lagi harus beres. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. ada tamu cantik, gimana Ayu sih bukannya dari bilang tadi? dari tadi nih ada tamu ya? Tetangga baru itu di situ yang kemarin diomongin sama Pak RT. Dita apa RT? Bukan Pak RT yang ngomongin. Siapa? Bu Mina. Oh, iya benar. Ya aku lagi ngidam. Om, Lagi ngidam. tetangga kita ini lagi hamil. Terus Kak, 7 bulan. Kata lagi ngidam, ngidam Lagi apa? ngidam. Nggak tahu pengen banget minum air di rumah ada-ada aja. Pas. Pas banget. Dia nggak Kok tahu bisa ya? air apa. Ada yang ngidam, minum air di rumah ada aja. Bukan lagi. Kebetulan ini gelasnya juga gelas biasa. Tapi airnya yang luar biasa. Karena ini adalah air kejujuran. Aduh, Rizky. alhamdulillah. Nih, Silakan. Bismillah dulu Rizky. Aduh, iya. Alamat dia nggak tahu, jangan-jangan air kejujuran dia Ini minum. bukan air zam-zam kan ya? Bukan. Doanya ntar panjang nih kalau air zam-zam. Iya Enggak, betul. enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai batuk. Oh, Kenapa ngeri? Kenapa lagi. minum ini ngeri ya? Coba lagi, suasananya? coba Enggak, lagi, emang coba lagi. begitu, emang begitu suasana. Sebenarnya air apa sih ini di sini? Soalnya ini Air rumahnya dekat kejujuran. goa. Nah. Jadi banyak burung-burung. Ristinanya ini sebetulnya. Ristinanya tadi ini air apa? Ini jadi air istimewa. Setiap tetes yang mengalir di tubuh Rizky Tagor akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan kejujuran. Kayaknya kalau jujur mah jangan minum air aja, mesti jujur. Gak usah nunggu minum air kejujuran terus jujur. Oh, kalau dia mah nggak bisa jujur. Udah tahu mulutnya lemes. Terlalu jujur malah. Terlalu kadang-kadang. jujur. Rizky bener 7 bulan hamilnya. Alhamdulillah. Tapi dari tadi pas dia datang gak kelihatan, bener gak? Nggak kelihatan karena dia mungkin pakai baju Mungkin pakai agak keluar longgar. ini. Iya, Terus agak kurusan ya ayah? Masa? Iya. Enggak ah. Alhamdulillah sih naiknya 6 kilo sekarang. Udah 7 Naik 6 kilo. Naik 6 kilo. Tapi badan Hanya kecil 6 ya. kilo untuk 7 bulan. Iya. Itu bener. Enggak. Iya. Jadi kayaknya berat badannya turun, cuman bayinya sih alhamdulillah cukup lah. Yang penting kalau dokter bilang aman, baik ya alhamdulillah. Gitu. Padahal menjalani kehamilan ini cukup berat ya. Ya alhamdulillah. Disyukuri. Ini disyukuri karena Allah sayang banget berarti sama aku. Alhamdulillah. Itu yang disikapinya ya. Ingat gak sih beberapa bulan yang lalu pernah Rizky Tagor hadir di sini bersama dengan Stuart Collin. Itu pas banget abis nikah ya. Baru menikah, baru seminggu ya. Baru semingguan Kita ya. menceritakan tentang kisah cinta mereka, perjuangan seorang Stuart Collin untuk mendapatkan hati Rizky yang saat itu benar-benar masih tertutup, tapi sedikit-sedikit akhirnya luluh juga. Alhamdulillah. Menyesal nggak? Enggak sih, enggak pernah ada hal apapun di hidup yang aku sesalin karena aku yakin besok tahun depan tuh sama Allah udah ditulis gitu sebenarnya kan. Jadi kita bagian jalaninnya aja lah. Jalan ceritanya seperti apa ya? Ikutin skenario yang sudah berlaku. Benar. Sempat bertanya nggak sih? Maksudnya manusiawi sekali ketika terbersit di hati, kemudian ketika sendiri bertanya kepada ilahi bahwa kenapa sih? Why? Iya pasti awalnya sih drop banget gitu. Jadi sempat ada 3 bulan kali ya aku tuh ibaratnya ibadah aja sampai enggak, Arsen juga sampai enggak fokus megang Arsen, boro-boro ngurusin kerjaan atau bisa bener-bener cuma tidur karena kan bed rest flek terus kan, jadi keluar terus berdarah. Itu usia kandungan berapa bulan? Itu mulai dari 2 sampai masuk ke 5 kali ya. Jadi itu ada aja tuh terus flek-flek karena Ibadah pun terganggu? pada saat sebelum aku sadar buat ayo Ti bergerak gitu, itu tuh terganggu karena bener-bener apa ya, ngerasainnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman sibuk mikirin kok sampai kayak gini sih gitu loh. Jadi kok kemarin kok sakit banget, terus stres mikirin nanti lahiran gimana, kedepannya gimana, anak ini gimana. Tapi akhirnya berjalannya waktu, terus juga alhamdulillah support keluarga sama teman-teman tuh bilang kayak bikin pengajian aja yuk di rumah, biar kamunya kan nggak bisa pergi pengajian, bikin di rumah. Terus
Habis itu mama papa pindah ke rumah karena biar gimana pun Jadi nemenin paling ya. akhirnya mama papa ngorbanin dia rumahnya. Jadinya malah nggak Pindah. gitu keurus, pindah ke rumah aku karena kan aku cuman berdua sama Arsen gitu kan. Dan di situ aku ngerasa kayak orang aja semangat kok buat bikin aku bangkit, masa aku drop terus gitu. Dan akhirnya aku pikir keputusan aku adalah, Ti, emangnya yakin udah sampai bisa ngelahirin? Besok masih hidup aja belum tentu, ya kan? Jadi Hanya Allah yang tahu. betul. Jadi akhirnya aku bilang cuman yang bisa kamu lakuin cuman taat dan ya udah lakuin tiap hari yang terbaik aja. Dan akhirnya di situ ketahuan bahwa orang-orang terdekat itu yang mana yang benar, yang tulus, orang tua Betul. juga ya. Bersyukur punya teman-teman Bersyukur yang banget. baik. Banget. Bersyukur juga masih ada orang tua yang masih bisa bantu Iya. dan ngurusin Betul, ya. betul. Mau klarifikasi sedikit. Benarkah salah satu pemicunya karena maaf ada terlalu keras kepada anak sang suami? Mungkin gini, salah satunya banyak banget ibaratnya kalau aku tuh serba salah sebenarnya ngomong di TV. Aku mengklarifikasi selalu dibilang buka aib suami sampai akhirnya aku pilih diam gitu kan. Padahal sebenarnya aku cuma mengklarifikasi bahwa dari pihak sana misalnya ya pada saat Lebaran itu sebelum Lebaran kan aku di Opnam. Dia bilangnya dia ke Bogor untuk bolak-balik ngurusin ibunya dan aku bolak-balik Jakarta Bogor. Padahal tidak pernah sama sekali ke Jakartanya. Jadi cuma di Bogor. Jadi aku klarifikasi di TV bahwa itu nggak benar, kalau rumah tangga kita baik-baik saja nggak benar. Aku cuma klarifikasi, tapi ternyata Indonesia kan selalu mencarinya yang salah gitu kan. Jadi dibilangnya aku lagi, terus aku ngomong diem, salah juga gitu kan. Akhirnya cuman apa ya, ngomong sama media itu klarifikasi supaya keluarga tuh nggak tambah heboh, jujur. Karena keluargaku tuh bilang gini, udah buka aja. Aku bilang jangan, udah nggak perlu gitu. Karena aku bilang apapun itu yang penting sekarang adalah bersyukur. Aku cuma bilang sama keluargaku adalah bersyukur tahu semuanya 3 bulan daripada udah punya anak banyak ya kan. Udah lama terus baru tahu keadaannya. Tandanya Allah masih sayang ya. Benar. Berita yang maaf ya kalau salah maaf karena kita semuanya masa seperti Dengar itu? berita ya. Yang kayak misalnya ini katanya sambalnya dicolin ke Oh itu mulut. betul. Keadaan yang sebenarnya adalah aku mah nggak takut mau ada Al-Quran, mau kumpulin 20 saksi di rumahku pun aku berani gitu. Tapi buat aku ngapain gitu kan. Dan toh sekarang juga ayahnya Arsen juga sudah tahu keadaan itu memang bahwa awalnya itu adalah bercandaan. Jadi biasalah anak-anak kecil umur 4 tahun suka gini. Misalnya ngomong nggak bener, ambil cabai mbak, nggak mau gitu kan. Terus misalnya dia lagi waktu itu zamannya lagu dangdut, pusing pala Barbie deh. Jadi kalau misalnya ngomong, ucing ala Ebi gitu. Terus dia bilang, cabain ya mah gitu. Jadi kita bercandaan. Sampai ada satu kejadian di mana kejadiannya adalah Arsen melakukan sesuatu, terus Stu ngambil cabai, terus dia bilang gini, kamu jangan cuma ngancem. Kamu harus cabain beneran supaya anak ini kapok. Dia bilang gitu. Itu keadaannya aku udah drop. Itu aku di kasur nyabain Acen, tapi nggak dipotek ya. Jadi nggak pedes, cuman itu aja anak udah jejeritan dong. Udah gitu akunya stres, Acennya juga nangis. Dia datang cuma bilang gini, jahat ya mama ya sini sama Dedi. Aku cuma bilang kamu jahat banget, kamu hianatin aku, bikin Acen benci sama aku. Cuman supaya ke dia. Itu pertama. Sisanya setelah itu aku udah nggak mau lagi tuh mainan cabai, udah deh kayak nggak deh, ternyata aku tuh kayak ngerasa terdoktrin untuk jadi orang yang jahat. Dan sebenarnya kalau misalnya aja bisa banyak sahabat aku atau orang-orang terdekat yang datang, mereka cuma bilang, emang lo jadi jahat banget loh Ti. Aku tuh bisa jadi jahat sama orang-orang di rumah karena aku terdoktrin jadi orang yang bukan aku, sama sekali bukan aku, yang sama teman-teman jadi nggak welcome. Padahal aku paling seneng rumahku rame. Siapa yang bikin itu? Ya menurut aku bisa jadi pasangan itu mempengaruhi gitu loh. Jadi ya pasangan itu sangat mempengaruhi, dimana kalau kitanya kuat-kuatan mana nih? Kuatan istrinya apa kuatan suaminya gitu. Jadi di situ kejadian itu pernah terjadi, dan di situ aku sakit banget kayak, kok lo hianatin gue sih, lo suruh gue bertindak tegas sama anak, ternyata pas dia datang jahat ya, sini sama Dedi aja, mama emang jahat ya gitu. Jadi kayak dia yang nyuruh ngasih cabe, dia sendiri yang batu sembunyi tangan kayak gitu. ya. Aku jadi kayak oh my god sakit banget. Dan itu aku masih ada susternya Acen sampai sekarang, kalau ngobrol tuh suster masih bilang, iya bu saya juga ingat kejadian itu karena ada suster. Tapi yang tersiar kabar katanya yang dicabein itu kejadian kedua. Kejadian keduanya adalah aku sudah bed rest karena flek. Acen di luar, tiba-tiba Acen nangis. Aku tanya kenapa, tapi aku tiduran di kasur. Ternyata gara-gara alasannya Acen cuma main lidah gini.
Anak-anak lah. Anak-anak takut lecet bibirnya, diambil sambal belibis, sambal saus, dipakein lah ke mulutnya. Itu yang Supaya nggak main lidah. cuman nggak maksudnya. boleh lagi. Jadi kayak cabein tuh jangan cuman ngomong, jangan cuman ngancem tapi kerjain. Tapi aku pribadi sebagai ibu kandungnya Arsen, aku nggak terima gitu kan. Kejadian itu berlalu dan trigger terakhirnya adalah dia gitu lagi, Acan ngapain, dia dicabein ya, kata dia gitu. Di situ baru aku akhirnya marah karena aku bilang, bapak kandungnya aja nggak pernah cabein anak saya, gitu aku bilang. Jadi kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Dan di situ kita berantem. Arsen juga tahu, suster tahu, orang-orang di sekitar tahu bahwa dia cuma bilang, oh saya juga digituin kok. Ama? Dia bilang saya juga digituin kok waktu dulu. Aku bilang itu kamu, tidak sama anak saya. Itulah. Aku bilang Iya. itu kamu, itu tidak sama anak saya. Dan kalau apapun yang terjadi, kamu harus tahu posisinya bahwa kamu bukan bapak kandungnya Arsen. Ibaratnya gitu loh. Jadi aku selalu berpikir bahwa adalah pasti masa-masa kecil setiap orang mungkin sama ibu kandungnya ya, gemes cubit misalnya Iya. gitu ya. Tapi kan kandung gitu. Jadi harus dipisahkan Berbeda, antara kandung iya. dengan bukan, itu jangan disamakan. Tapi gitu. tetap kandung atau tidak, kekerasan pada anak itu tetap Tidak boleh Betul. boleh. dilakukan. Dan itu saya pernah ngobrol dengan seorang psikolog anak, itu jadi sebuah mata rantai. Betul. Kita melakukan apa sama anak itu karena orang tua kita melakukan kepada kita. Betul. Bukan Dulunya. berarti harus terus menerus, dan kita harus memutuskan mata rantai itu dan kita menjadi orang tua yang baik. Betul. Tapi Dan agama itu- sebetulnya ada hukuman tanda kutip, bisa memukul ketika tidak mau sholat, tapi memukulnya pun tidak menyakiti. Ternyata pada saat aku pelajari bagian yang itu, dalam Al-Quran itu kan sebenarnya banyak banget ya. Ibaratnya gini, surat yang itu surat untuk anak, bukan orang tua jadi boleh pukul anak supaya anak takut. Iya, Harusnya iya, begitu. iya, jadi iya, iya. karena apa? Karena dalam Al-Quran kan selalu dibilang jangan marah, jangan marah, jangan marah, harus baik. Jadi sebenarnya surat-surat itu harus dipikirkan gitu Iya, loh, iya, harus iya. pakai akal bahwa bukan berarti kita jadi ngerasa memiliki anak kita karena udah jelas kok. Itu titipan. Itu titipan. Iya. Dibilang bahwa anak itu cuma titipan Allah, anak itu punya aku, bukan punya kamu. Kebayang gitu. ketika seorang raja menitipkan anaknya kepada Emasnya. kita, waduh kita pasti servis habis-habisan. Benar. Sementara yang menitipkan anak ke kita itu adalah maharaja Betul. kita. Itulah, ya. itu yang aku jadi bilang bahwa jujur aku khawatir dengan tumbuh kembang bayi di sini. Kenapa aku bilang aku nggak akan berani pukul anak orang. Dititipin anaknya Ayu apa anaknya Kak Irfan pasti takut banget ya nggak? Ya, itu. Aku bilang Pasti. tapi kalau sudah bisa melakukan sesuatu sama Arsan yang bukan anaknya, apalagi nanti sama anaknya sendiri. Tapi Itu sekarang kekhawatiran aku. jabang bayi yang di kandungan nggak jadi benci sama dia kan? Enggak sih, aku nggak pernah nanamin kebencian. Arsen pun sekarang super fine. Jadi mungkin pada saat awal aku bermasalah, Arsen pun ikut. Jadi ada respon lah pasti sama dia gitu. Kayak dia kalau di TV terus datang-datang kesel gitu. Sementara aku bilang nggak perlu. Aku PR terberat aku adalah membuat Arsen tuh netral lagi. Ya, Jadi ya, ya, denger nama dia tuh udah fine. Mungkin insya Sekarang Allah ya. udah netral lagi. Udah netral banget karena Alhamdulillah. aku bilang aku nggak mau nanamin kebencian sama anakku yang manapun. Meskipun rasanya kayak gimana ya. tahu, tapi Iya. Manusiawi sekali ketika Cukup kamu bahasa aja itu. lah Betul. ya. Bapaknya nggak Arsan gampang. tahu tentang ini kan? Gimana responnya? Iya. Kebetulan awalnya udah kayak udahlah forget it, mudah-mudahan Rifki nggak tahu meskipun aku bersalah karena nggak ngomong itu. Tiba-tiba emang anak ini kan aku ajarin setiap malam ngobrol. Iya. Tiap malam ini kan nempel banget lah sama aku gitu. Jadi ngobrol lah hari-hari di sekolah ngapain misalnya. Terus Acan gimana, Acan pengennya apa, terus ngajarin soal beberapa pertanyaan dia sampai pada saat dia tahu aku sedih dan terpuruk, dia cuma bilang, no pacar-pacar ya mah, pacar ganteng juga enggak, kata dia. Jadi mama sama Acan, sama Ade, sama Allah aja, kata Udah dia. ngerti Oh, ya. itu yang, itu dimana aku bilang kayak, ini sebenarnya pasti corongnya Allah gitu, ini pasti mulut Ya, yang ya, ya, ya. diturunkan Allah buat aku gitu kan. Ya. Terus habis itu, ternyata apa yang aku lakukan setiap malam sama Arsen terjadilah pada saat dia lagi sama ayahnya. Dia Bercerita. bilang dia bilang apa ya? Oh, aku nggak mau sama Dedi jahat. Kenapa? Dedi cabain aku. Langsung lah ditelepon lah sama Rifki, perang lah kita. Aku akhirnya bilang aku yang salah, aku minta maaf. Aku minta maaf banget Ki, aku mau perbaikin semuanya, itu nggak akan keulang lagi karena Acen jujur gitu ngomong. Iya, anak kecil kan gitu. nggak bisa kita tahan Yang jelas mulutnya kita ya. berharap mudah-mudahan Bener. semua kejadian itu harus diambil Hikmahnya, betul. kejadian baik maupun kejadian Betul. buruk. Nggak ada lagi-lagi yang gitu ya. Iya, Mudah- insya Allah Allah. mencintai kamu ya. Amin amin ya Allah. Walaupun ini belum ketok palu tapi Iyalah proses. tidak Makanya akan terbuka hati. kalau aku pribadi sih sekarang benar-benar udah pasrahin sama Allah. Jadi kayak apa yang sekarang gitu sama orang tua aku cuma bilang gini, aku udah pasrah sama Allah.
mau berapa tahun lagi pun baru ketok palu udah terserah. Yang penting sekarang aku pilih sama Allah, sama anak-anak aku, sama keluarga aku. Ikhlas insya Allah ya. Ikhlas, iya. Tapi manusiawi sekali kalau masih tersisa sakit hati. Sakit hati, bikin sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali, tak pernah aku mengerti mengapa begini. Mungkin saja kau selalu ingkari janji. Kau yang buatku mengerti di mana harus ku kembali saat ku hancur dan terluka di kesalahan yang sama. Saya yakin Sumpah. pemirsa di rumah juga sama dengan yang kita rasakan di sini, banyak nanga. Tapi ya itulah ya, kadang sistem mendidik anak itu masing-masing keluarga punya cara tersendiri. Tapi di samping itu semua kita harus punya beberapa aturan agama, aturan Betul. hukum, psikologi dan lain-lainnya Iya, juga ya. Gitu. Dan tadi juga kan Rizky sempat bilang, kita ngomong dibilangnya buka aib suami, buka aib apa gitu. Sedangkan kan setiap orang pasti pengen tahu ya, bertanya-tanya alasannya tuh seperti apa sih Ya, tapi ini benar-benar kejadiannya. jadi pelajaran. Iya, Pelajaran buat betul. Risti pasti. Pasti. Tapi buat kita semua juga pasti soal bisa ngambil pelajaran juga pemirsa di rumah ya. Mungkin pas lagi gitu ada yang tersindir melakukan hal yang sama Iya. mungkin, atau Berubah. ada yang ih kok sampai gitu, ya jangan sampai seperti sampai, itu. iya, gitu. contoh ya. Karena jujur buat aku pribadi itu jadi belajar buat aku bahwa ngancem Acen aja jadi nggak berani. Misal ngancem ambil cabe aja atau apa tuh udah enggak. Jadi akhirnya aku pelajarin banget untuk psikologi anak tuh baiknya bagaimana gitu Betul, kan. betul. Jadi ada hikmahnya Jadi ada kan? hikmahnya di mana Iya. ternyata anak-anak misalnya kita kasih hukumannya cuman gini. Arsen nih suka gini kalau misalnya nggak nurut, ayo ngadep tembok suruh istighfar 100 misalnya 10 kali atau berapa Sesuatu kali. yang lebih Hitung 1 sampai bermanfaat. 10 aja disuruh istighfar udah bosan udah gitu kan disuruh istighfar. Jadi kayaknya bisa lebih cara yang positif Ya, ya. dengan cara Iya, agama. Jadi cuma bilang gini, mau 10 apa 100? Dia udah nengok. Dia aja belum tahu 100 berapa gitu kan. Jadi tapi ya ternyata tidak banyak hal-hal yang kalau kita pernah melakukan itu dan kita sadarin mendingan ya segera di stop karena nggak ada kata terlambat sih. Dan tidak ada sekolah untuk orang tua ya, sekolahnya belajarnya dari Bener, pengalaman, pengalaman. dari lingkungan, dari Betul. cerita teman-teman. Mudah-mudahan ini juga jadi Banget. sekolah tanda Iya, kutip pelajaran iya. buat sekolah buat semuanya. kita berdua ya Itu dia. sebagai orang tua. Betul. Buat Anda pemirsa rumah juga. Nah, Iya. sekarang kita masuk ke segmen Andaikan. Andaikan Stuart berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik, masih terbukakah hatimu untuknya? Tidak, karena memaafkan bukan berarti harus kembali. Yes, betul sekali. Saya singkat setuju. padat nggak usah diperjelas ya, Bener. nggak usah panjang ya. Betul. Karena memaafkan tidak berarti untuk kembali lagi. Kok Ayu setuju banget? Lo emang betul dong Kak Irfan, ganti. Sorry, lo pikir gue cabai-cabean yang mau balik lagi? Jangan ngomong cabai, jangan. Ajakin aja ke grup lu tuh. Apaan? Ke Cepu. Ayo. Lu mah kalau ngomong mulut lu nggak pakai saringan. Tapi ada kesamaan loh. Yuk, oke lanjut. Kesamaan apa Pak Irfan? Enggak, yuk lanjut ya. Andaikan yang kedua. Andaikan kamu bisa bertemu dengan dirimu dari setahun yang lalu. Ingat ya, setahun yang lalu. Flashback. Apa yang ingin kamu sampaikan padanya? Pada diri kamu sendiri. Setahun yang lalu. Pada diri aku sendiri, apa Setahun ya? yang lalu paling Jangan pas lihat lagi. aku dong, aku aja lupa. Kayaknya pas Iya ya. 7 bulan. Kayaknya pas lagi Stuart lagi deket-deketin banget kayaknya ya. Iya, Oh lagi masa PDKT. mungkin kalau misalnya itu adalah ikutin kata hati yang sebenar-benarnya. Kamu akan ketemu sosok Risti Tagor yang lain. Hai, ikuti kata hati gitu. Betul, karena kan pada dasarnya di awal itu aku pada saat itu aku nggak mau, memang feelingnya tuh udah enggak. Tapi pada saat aku di Opnam kan kayak yang ceritanya tuh kan, terus dia Iya, dia datang, nungguin. dia datang dengan sangat baiknya, terus sahabat-sahabat itu mendukung, aku Terus mendengarkan. dekat juga sama Arsen. Intinya Dekat itu sama ya. Arsen. Mungkin kalau misalnya pada saat itu aku mengikuti feelingku bahwa pada saat itu aku cari
ceritanya nih nyari figur ayah buat Arsen. Padahal sebenarnya Arsen sudah punya ayah. Aku yang salah jadinya gitu kan. Mencari figur ayah untuk Arsen, di mana ternyata bahwa aku sadar sekarang bahwa kalau kayak gini berarti memang Allah yakin kamu Arsen sama Allah aja tuh udah cukup gitu. Jadi sebenarnya nggak harus selalu ada laki-laki di sebelah kita. Tapi ada hubungannya dengan andaikan yang ketiga. Andaikan Tuhan memberikan kamu kesempatan menemukan belahan jiwa, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama? Proses yang pasti tidak ada yang salah dengan ta'arufnya kemarin, tapi aku yang salah. Gitu kan, yang kemarin ceritanya ta'aruf tapi ternyata aku melakukan kesalahan dari ta'aruf itu. Jadi buat pemirsa jangan menyalahkan, ini kalau ta'aruf gini nih belum kenal. Nggak ada yang salah. Karena ternyata sebenarnya ta'aruf itu harus direkomendasikan sama misalnya seorang ustadz, sama orang-orang yang menjamin. Sementara pada situ aku tidak ada ustadz yang menjamin proses ta'aruf aku itu gitu kan. Dan kalau misalnya untuk buka hati lagi, kayaknya jujur ya, aku sih sekarang trauma banget gitu. Jadi nggak usah orang ngedeketin, cuman baru whatsappin assalamualaikum aja. Jujur kalau laki-laki aku blok, jadi aku minta maaf kalau misalnya atau cuman siang mbak atau langsung apa, di-blok aku loh, blok Rizky. dulu karena buat aku kayak gini ya, urusan aku yang ini aja belum beres, 2 anak gue aja belum bisa benar-benar bahagia, keluarga gue belum bisa gue bahagia dengan kesalahan yang ini. Jadi PR aku masih banyak gitu, jadi maaf banget buat tidak merespon sama sekali laki-laki yang ada di sekitar. Kok gue suka ngeblok yang mana coba? Nawarin mana? peninggi badan. Oh, di Instagram itu mau. Emang. Silakan masuk. Siapa, yuk? Om? Siapa sih? Gue jadi takut. Hey. Oh my God. Wow, ada jagoan dan ada si putri cantik. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Yeay. Ada Teh Usi sama Alea, ada Maya sama siapa ini? Davan. Dapat nih bawa Oh my pistolnya besar God. banget. Jangan ditembakinnya ntar basah Om Irfannya ya. Yuk kita ngobrol ya, ada Usi dan juga Maya Sabta. Silakan. Duduk. Yuk, di mana duduknya ya? Di sini. Tunjukkan kalau kita langsing-langsing. Om Irfan kalau nggak mau Om Irfan ya dong yang duduk di bawah. Oh iya benar juga ya. Duduk di mana ya? Oke deh kalau gitu. Muat nggak? Muat. Coba, yang ini yang bawa boneka namanya siapa lucu ya? banget sih. Ini namanya siapa ya? Apa yang namanya? What's your name? Oh, lihat belum bunyi ya mikrofonnya ya? Cek. Namanya siapa? What's your name? Alea. Alea. What's your full name? Daddy. Daddy siapa? Daddy Papa. Daddy Papa. Oh, Daddy Papa. Anak lu ngomongnya dibule-bulein ya? Oh, Daddy Papa. Oh, Daddy Papa. Daddy Anak Papa. Alea. Di rumah makan tempe. Wow, tadi ngomongnya bule. Hai Alea. Alea tuh sebutnya Cibul ya. Kenapa sih? Cibul. Cina bule karena kan bapaknya kan ada Cinanya, ada bulenya gitu. Oh, jadi Cibul? Cibul, Cina bule banyak yang nanya kok nama bagus-bagus jadi Cibul. Hai sayang. Nah, kalau yang ini yang bawa senjata besar namanya siapa ini? What's your name? What is your name? Angkel nggak denger. Uncle nggak denger loh. Aduh, Uncle nggak denger nih. Kayak Uncle masuk air nih. Suaranya sayang. What is your name? Devin. Siapa sih? Dem. Devin. Nulisnya gimana sih, Bu? Devon. Devon. Lu sama bule juga ya? Hey. Devon. 2015 Oh iya loh, bener. Pak. Devon. Devon. Full name. Nama panjangnya? Devon sih. Wendy. Sidar. Da. Sidar. Oh Devon Sidarta. Oh, lucu-lucu banget nama anaknya. Lea. Yang itu namanya Devon Sidarta. Elea nama panjangnya Nama siapa? panjangnya? Elea, Apa ya? Syakila. Shakila Leona Romero. Oh, Syakila Leona Ramira. Oh, that's not Oh my God, ngomongnya kayak kelologan kedong-dong ya. Tadi dulu Maya Sabta tuh beneran lagi hamil. Iya, Dede. Iya. Berdiri dong. Aku lagi Berapa bulan sih, Bu? Iya, udah 4 hamil bulanan, lagi. 4 4 bulan. Cewek cowok?
prediksinya perempuan, Iya, tapi kan nanti masih ya, 4 nanti di bulan rumah ya. sini taruh Iya, iya, belakang iya. aja, Dia pegang aja ya. Taruh sini di belakang ini nih. Di perempuan belakang ya aja deh. kemungkinan masih bisa berubah ya. Tapi kalau laki-laki insya Udah Allah. pasti gitu ya. Betul. Kalau di sini anaknya kayak gitu. Laki-laki lagi. Laki-laki lagi, jagoan semua. Laki-laki jagoan. Seneng. Usi hamil gak sih? Belum. Oh belum. Lagi Pengen rencana nambah lagi ya? katanya ya? Hah? Pengen nambah lagi ya? Dengar-dengar sih. Enggak, emang udah lagi rencana dia udah Iya, bener. kerjaannya bulan madu mulu. Karena ini kan bener. Kalau gue kan kerja bareng suami Usi itu sampai tengah malam. Paling cepat pulang. Pulangnya cepet-cepet tuh kan. Wah ini gitu. Ada program kata kayak gitu. Kalau datang paginya paling telat. Keramas dulu. Karena banyak ini kan. Website itu paling tebal. Jadi yang dikutip website paling tebal. Iya, jadi harus pulang pergi duluan. Bener. Makasih ya Usi. Benar. Leanya pengen punya adik gak sih? Dede mau punya mau Elea? punya Dede lagi nggak? You wanna have a sister? Iya. Boy or girl? Boy. Karena yang 3 udah girls semua. Iya. Aku punya kakak Jalu sewa deh Ki. Iya ada kakak Jalu ya, Iya. Pak. Kakak Jalu. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Kada. Gak ada di rumah. Nggak ada. Iya. Evan, kamu punya baby girl? Lucu banget sih Devon. banget dia. Om Irfan, baru kali ini kayaknya ada baby yang seneng sama lo Om. Emang cengengesan Kamu punya modelnya. itu? Mau punya baby girl? Maunya baby girl apa baby boy ya? Boy. Baby boy maunya. Tergantung apa yang lo taruh di terakhir. Oke. Mau baby boy apa baby girl? Baby girl. Tuh, Baby kan? girl. Aduh, Asal lucu jangan banget. setengah-setengah ya nak, bahaya. Jangan. Yang penting pasti aja. Populasinya udah penuh. Iya, populasinya udah. Biasanya nih kalau kita punya anak kedua, kenapa Ada Devon di TV tuh. Ada Devon Yes, tuh you're on sayang. TV now. Iya. Devon. Bye-bye lagi, bye-bye. Oke, itu lucu banget ya. Kalau punya anak kedua itu, biasanya ini ya, anak pertama itu suka cemburu gitu ya? Nah itu tuh nggak tahu tuh, soalnya Belum baru rasa. baru mau dulu. Nah, usini. Belum sih. Elea enggak, karena Ara kan ke Elea tuh bedanya lumayan jauh. Bener. Dan mereka emang sudah menginginkan Ade udah lama. Jadi Iya. pas punya Ade tuh sangat caring Antusias banget ya, aja Pak. Iya, jadi excited. ngurusin gitu, ikut membantuin ngurusin. Anak Ara sama Amel sayang banget sama Elea. Oh gitu. Kalau Risti gimana Risti? Arsen iya, Arsen juga karena dia udah mau 5 tahun kan, jadi udah tahu nih mau punya adik, jadi kayaknya happy banget mau punya temen nggak sendirian gitu kan di rumah. Terus yang jadinya lebih caring sih sama aku karena kita berdua kan, jadi sekarang nih suka misalnya aku mau turun gitu mah hati-hati mah aku udah kayak nenek-nenek dituntun Umur kalau 5 dia- tahun udah bisa jagain iya, mamanya? udah dituntun-tuntun gitu, dia takut yang kayak nanti mamahnya kenapa gitu. Terus yang Khawatir ya. udah enak bisa dimintain tolong ya kalau umur segitu misalnya kayak bang aku mau baju dong, terus dia yang duluan gitu karena So sweet banget. jadi memang alhamdulillah sama Allah dikasih banget yang romantis deh. Arsen tuh romantis banget alhamdulillah. Jadi cowok kamu lah ya, Iya. sekarang dia penjaga kamu ya. Pacar ya. Seru deh. Ini Elea juga kalau kemana-mana sama kakak pakai bajunya samaan ya Elea ya? Iya. Oh, dia, Oh, dia lagi dada. dada. Oh, lagi dada-dadain. Dan lagi bapak. Jangan dada-dada ke sana nak, bahaya nak. Dia ada ngeliat ada di TV. Oh, iya. Anaknya pada Nora ya. Hei, namanya juga anak-anak Om. Jangan sembarangan dong. Irfan. Tapi ini tuh dibiasakan gak sih masuk di TV? Kalau Cibul mah iya ya. Kalau Elea sebenarnya bukan dibiasakan, tapi karena dia kan selalu ikut sama aku kan. Kayak tadi nih pagi ada kerjaan, dia sekolah dulu terus aku jemput ke sini ikut gitu kan. Jadi memang belum bisa lepas kalau kakak-kakaknya kan udah pulang sore. Jadi udah Iya. karena sering kebiasaan nganterin mamanya kerja. Di mata dia kalau lagi syuting itu dia bisa masuk gitu loh, bisa ikutan gitu. Jadi dia ready ya. Ready. cantik Tapi langsung. kalau yang paling pusing tuh ketika kita off air nyanyi di tempat yang nggak boleh ada anak-anak di panggung. Iya, Dia tetap mau ke panggung, wah itu PR banget. Jadi dia pokoknya kalau mamanya kerja ya dia pasti nongol gitu. Ada kan nggak semuanya begitu kan. Iya. Jadi pernah kejadian dia pengen nangis-nangis, Dede mau nyanyi gitu. Padahal nggak boleh, Dede nggak boleh nyanyi. Sering begitu sering. Sementara mamanya lagi, klik memang penyakit. Dia nongol cukup Kliknya gimana Om Irfan? Klik. Usi, ada yang ngomong katanya Usi ini termasuk yang pilih-pilih nyari teman buat anaknya. Harus anak dari artis. Masa Teh Usi? Sampai bikin grup sama Ashanti, sama siapa? Ainun siapa aja? Ainun. Ainun, grupnya Usi itu Ainun kata Ashanti, Nindi. Nindi, Oh iya. Usi,
Enggak lah, masa pilih-pilih, enggak. Dia sih berteman sama siapa aja, kan di sekolahnya juga cuman karena sering nganterin aku, ketemunya sama teman-teman yang itu aja, jadi terkesannya milih, padahal enggak, banyak banget teman-teman sekolahnya juga banyak. Teman sekolah Dede siapa aja namanya? Syumin. Yang siapa namanya? Yamin. Kyumin. Kyumin. Terus siapa lagi namanya? Apa mah? Reisha. Oh, bukan siapa? Rehan. Oh, bukan katanya. Udah dia ingetnya Kyumin aja, matanya sama-sama sipit soalnya. Terus dia tuh ini ya, Yang kayak dia gitu ya. kalau lagi di mobil nih, kalau lagi macet-macet aja dia mah yang nyanyi segala macem ya. Benar-benar dia begitu. Dan memang tipe-tipe anak yang romantis juga gitu. Jadi kayak aku kalau misalnya bangun tidur dia tuh minta peluk gitu, terus minta pegang tangan gitu. Cibul. Iya, cibul. Jadi Udah dia ada bakat jadi penyanyi belum kira-kira teh? ya kalau anak kecil ini kan sama kan, Bilkis Tapi juga kan termasuk suka berani nyanyi. tampil ya? Iya, tapi berani tampil. Dibanding kakak-kakaknya, dia lebih berani karena dia sering ikut kerja gitu. Kalau kakaknya lu kan enggak, jarang banget ikut kerja. Kalau Devon? Devan? Nah, ditanya nih ketawanya Mir. Dia bilang ada jam, ada jam. Oh, ada jam. jam. Dia aktif banget ya Maya? Iya. Beneran? Dia usia berapa? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Matanya lucu banget sih. Ngomongnya usia berapa? Anak aku udah 1 tahun 3 bulan belum ngomong-ngomongnya si Jalu. Makanya Cuma sering ayah, dicelok dong. ayah gitu. Itu berapa tuh? Katanya cowok emang lebih lambat ngomongnya, bener gak sih? Masa sih dia setahunan udah ngomong sih? Itu kayaknya tergantung siapa bapaknya. Tergantung iya bapaknya bener. kan soalnya. Bapaknya kebawelan, anaknya minder. Bapaknya kebagian. kebagian. Iya benar. Yang penting harus sering diajak ngomong. Kalau Oh udah gitu. sering diajak ngomong Coba dia kasih jadi tipsnya mau buat pemirsa di ngobrol. rumah mungkin yang anaknya juga. Kok anak walaupun ya masing-masing anak itu Beda-beda. tumbuh kembangnya beda-beda. Gimana sih ajak ngomong? Iya, Terus kalau aku dari dia bayi pun dia nggak bisa ngomong, aku sering ajakin ngobrol. Dari di perut aja diajak Iya, ngomong. sebenarnya dari di perut kita Harus rajin Bapak. Bapak kan kerjanya nyari duit. saya ngomong mulu juga tapi ngomongnya depan kamera. Udah gitu kalau Bapak ngomonginnya bukan ngomongin ngajak anak. Soal hidup orang. Nah, ngomongin orang lebih tepatnya. Udah begitu. Ntar ya, jalan serius juga. Jengok. Jengok. Jangan kayak bapaknya Oke, Elemo. makasih loh, Yu. Iya, thank you. Udah jangan kemana-mana, tetap di sini di Ada aja. Iya. Langkahmu meratapi kisah hidupmu, terlihat awal hatimu, anugerah terindah yang pernah ku miliki. Pemirsa, bagi Anda yang gemar mengupload foto putra-putrinya di sosial media, harus lebih berhati-hati. Baru-baru ini bintang sinetron Ussy Sulistyowati dan suaminya Andika Pratama ini dibuat panik bukan kepalang dengan ulah pengguna Facebook yang mencatut foto-foto putri bungsunya. Pemilik akun Facebook yang mengaku bernama Ibda Randy Juanda Sanat dengan sangat aktif mengupload foto-foto putri Ussy sejak beberapa bulan terakhir. Geram dengan ulah pelaku, Ussy dan keluarga bergerak cepat melacak pemilik akun yang telah mengaku-ngaku sebagai orang tua dari putri bungsunya. Tak kurang dari 24 jam, Ussy berhasil mengontak langsung Randy yang berprofesi sebagai polisi. Namun Randy yang berprofesi sebagai polisi rupanya juga merupakan korban dari si pelaku. Seseorang telah membajak akun Facebook Randy. Seiring berkembangnya teknologi internet, kejahatan di dunia cyber memang semakin beragam. Ussy yakin pelaku akan segera terungkap jika tidak segera menarik foto-foto putrinya. Itulah ya. Serem ngeliatnya. Serem, Ussy, ngeri deh. kelanjutannya kasus ini gimana sih? Jadi waktu itu kan pas ketahuan itu aku langsung banyak infotainment kan yang datang ke lokasi syuting. Terus aku bilang gini, oh kalau sampai 3 kali 24 jam dia tidak menghapus akun yang di Facebooknya itu, baru aku akan laporin ke Lapor polisi ya. gitu kan. Ternyata kan langsung tayang tuh. Tiba-tiba langsung udah nggak ada akunnya. Mungkin dia takut kali kan. Tapi katanya sempat diselidiki bahwa itu akun palsu. Iya, jadi aku Apalagi ada sampai ibdanya gitu. polisi nah, itu bohong jadi ya? sampai ketemu. Jadi ada yang lapor, ini tuh namanya Randy ini orangnya tuh ada. Akhirnya kan aku message inbox tuh di Instagram kan. Dia ngasih nomor telepon, aku telepon. Dia pun juga dipergunakan sama si pelaku si itu. pelaku itu. Jadi fotonya dia, terus akunnya.
Tapi karena aku kan megang omongan aku, karena kalau ini udah dihapus aku nggak akan panjangin. Ternyata dia udah hapus. Dan gak memperpanjang Nggak juga mau ya. perpanjang. Cuman ini jadi pelajaran banget untuk orang-orang di luar sana. Jadi jangan, kadang-kadang kita kan langsung percaya, oh ini jangan-jangan si Ibda gitu kan, si Reni. Padahal bukan, dia pun juga kena tipu. Jadi sebetulnya ada 2 orang yang kena tipu, pelakunya sama dua korban. Korban, aku sama si Randy itu gitu. Jadi dia memakai nama si Randy itu ya. Maya, lu ngeliat ini gak sih? Sekarang banyak sekali kan kayak kemarin kasus Ruben, Ayu Ting Ting juga, Ayu di mana juga, ya. foto anak-anaknya itu Dipakai digunakan untuk sesuatu yang gak bener. Iya, main. Yang Ruben sama Ayu itu yang penjualan Penjualan anak ya. anak, betul. Terus yang kayak tadi di aku jadi anak orang dan lain-lain. Kamu termasuk yang suka ngupload foto anak gak sih di media sosial? Ngupload sih, cuma ya susah ya kalau kayak gitu gimana cara ngelindunginnya gitu. Nggak mungkin kita bisa ngelarang orang ambil foto kita kan sekarang sekarang gampang tinggal di capture, tinggal di... Ketika kita lempar ke media sosial itu sudah jadi milik publik ya. Iya. Tapi Palingnya tujuan ngupload foto kalau buat Maya serta sendiri buat apa? apa ya, seneng aja. Ya kan? Mungkin kayak Berbagi kebahagiaan. iya, kayak kita bangga gitu ya jadi seorang ibu gitu, kita mau share to the world. Kalau Usi? Sama, apalagi anak aku 3 gitu. Malah makin mereka kompak aku makin seneng kan. Jadi sebenarnya kan Instagram itu kan ranah kita kan. Ternyata ranah kita itu pribadi jadi ranahnya masyarakat umum. Nah, bukan berarti karena ada kasus kemarin foto anak-anak tuh jadi jarang diupload. Oh, itu kebanggaan seorang ibu gitu. Kalau aku kan ngerasanya begitu. Tapi nggak takut gitu teh pas karena kejadian itu malah lebih memprotek anak-anak. Harusnya orang-orang itu yang ditangkap, harusnya orang-orang yang kayak gitu yang dihentikan, bukan kitanya. Kita kan tidak salah gitu. Mungkin harus dipilih juga kali ya, kan ada beberapa jenis sosial media itu yang buat kalangan sendiri sama buat umum. Misal kayak pet. Pet itu kan untuk maksimal cuma 500 orang dan itu teman-teman kita Teman-teman semua yang kenal. deket. Sementara kalau Instagram kan bisa berjuta-juta dan orang yang dikenal. Karena gini Van, kadang-kadang fans itu ya, mereka-mereka yang memang follow kita kan, mereka pengen selalu update berita tentang Iya, kita kan. iya. Jadi Salah satunya adalah perkembangan anak. Perkembangan anak, makanya aku selalu share gitu. Jadi bukan kalau menurut aku bukan kitanya yang harus di stop. Iya. Merekanya orang anak-anak kita kok. Itu dan kita kan juga ketika kita share foto kan kita juga pilih-pilih. Kalau fotonya misalnya lagi di kamar mandi apa ya jangan. Itu jangan gitu banget, kan, ya. karena banyak Karena pedofil kan, juga. gitu. Kalau ini kan enggak, dia lagi kompak sama kakak-kakaknya. Rizky termasuk yang suka Iya sih, kalau sejauh ini sih Arsen dia kadang-kadang karena kita suka ajak dia misalnya liburan ketemu binatang atau apa, jadi aku suka masukin kayak kemarin itu abis dari mini farm binatang-binatang kecil, Acan mandiin landak, terus apa, jadi ya diabadikan supaya kadang-kadang gini, kalau handphone tuh sekarang udah zaman kita nggak cetak kan, Oh iya benar. jadi habis nggak kita Itu cetak juga. terus kemana gitu kan, suka kita lupa atau udah dihapus memorinya full atau gimana, jadi Instagram itu Dititipkan. kan dititipkan Iya, di Instagram karena kita bisa screen capture lagi. Tapi itulah ya, orang itu apapun yang kita posting, komentar itu bisa macam-macam. Iya. Saya posting Jumatan bareng Kakang Jalu, pada komentar aja, Iya. kok ibadah diinin, Padahal kita niatnya bukan mau show off lagi ibadah kan. Iya, Memang itu. kita pengen ngasih tau kekompakan kita sama anak. dan mudah-mudahan apa. jadi menginspirasi juga. Betul, Ayo menginspirasi, seperti gitu. benar. Ya kan niatnya Iya. ya. Itulah ya, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Ya. Tapi ada beberapa juga mengambil keuntungan, keberkahan dari terkenalnya anak-anaknya. Bisa jadi model iklan dan mungkin bisa sehebat yang berikut ini, kita lihat bersama. Fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your bed. I'm Sophia Grace, I'm only 8 years old. I got a hot girl Rosie, 5 years old. We're going to the top of Hollywood and it's official. But dad's in the crowd crying, here's the tissue, yeah. And it don't stop. We're flying to the US from the UK non-stop. We're flying first class, like a princess should. I'm sipping on this cherry and it tastes good. What did you think about the ride? It was great. And apparently, I've never been on live television before, but apparently sometimes I don't watch I don't watch the news because I'm a kid, and apparently Grandpa just gives me the remote after we watch the Powerball. It's the
amazing. Gila, keren banget. Ngerasa nggak sih kita sebagai orang tua itu lebih cepat menuanya karena anak-anak kita lebih cepat dewasa. Tua. Lebih pinter. Kang Irfan. Bukan gue doang, kita semua. Tapi emang menakjubkan ya, anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa disamakan dengan anak-anak zaman dulu. Perkembangannya Pesat banget. pesat. Cepet banget. Dan kita sebagai orang tua harus mendampinginya dengan benar juga ya. Benar. Dan memang kayak aku ada 3 anak ya. 3 anak dengan karakter yang berbeda, sifatnya semua berbeda. Makanya harus pinter-pinter. Kalau yang baru satu-satu mah belum berasa ya Bu ya. Kalau 3 tuh udah Si Ibu berasa pakai banget. Ini Maya tuh baru Saya satu lagi. juga, mau 2. Iya, mau Itu 2. aja udah bingung loh. Nanti udah mulai iya? berasa iya, karena masing-masing tuh beda-beda. Fasenya beda-beda ya. Fasenya beda-beda. Kita ngelihat anak orang tadi terkejut. Kadang kita ngelihat anak kita aja, kita banyak kejutan ya. Iya. Kejutan apa Maya yang pernah diberikan oleh anakmu? Apa ya, dia mah ada-ada aja Bakat sih. apa yang udah Ada-ada kelihatan saja gitu? kayak acara kita. Acara ini Nyanyi. Iya bener. Dia nyanyi Telat, karena udah dia nggak suka usah pakai nonton lagu bunyiin. kan. Terus? Tahu-tahu dia hafal semua lagu-lagu gitu. Kita kayak, dia nyanyi apa sih? Pas dengerin, oh lagu itu gitu. Itulah ya, anak tuh seperti spons ya. Setuju Iya, nggak sih? benar. Padahal kita nggak ngajarin ABC, dia udah bisa sampai Z. Iya. Iya, makanya kita banget. harus yang baik-baik ya kan itu ya. Iya, sering kita ngomongin harus ngomong juga acara-acara anak hati-hati. ya. Iya. Makanya juga lagu anak-anak sebisa mungkin sih emang kita terapin aja lagu anak-anak jadi Iya. nggak tua sebelum waktunya karena Iya, lagu-lagu benar, dewasa. benar. Itu dia, itu juga harus. Iya. Maya mau nggak anaknya jadi artis seperti kamu sendiri? Ngedukung nggak kamu kalau misal suatu saat? Sebenarnya sih ngelarang enggak, tapi kalau misalkan emang dia ada bakat ya boleh. Tapi kalau bisa sih sekolah dulu aja kali ya. Walaupun bisa sekolah sambil berkesenian juga sih ya. Ya bisa asal nggak ganggu sekolah, tapi kayaknya susah ya. Iya. Apalagi kalau syuting-syuting gitu susah ya. Kita sendiri kan ngalamin kan dulu syutingnya setengah mati, izin-izin kuliah. Kayaknya kalau masih kecil kasihan lah udah biar sekolah Oh aja. gitu aja. Kalau Maya seperti itu. Kalau Usi? Kalau bisa milih Pasti sih dukung jangan. nih, Enggak, kalau kalau bisa Pepe. milih sih jangan malah. Kalau bisa milih jangan. Tapi kalau bisa dua-duanya kenapa enggak ya? Kenapa jangan? Prioritasnya tetap pendidikan. Prioritas tetap sekolah ya. Cuma nggak pengen anak jadi artis Tipe gitu. Usi mah. Tapi kalau ada iklan sih boleh. Enggak, dia udah Enggak, sering enggak. banget. Beneran? Udah sering banget Elia, banyak yang nawarin dari zaman dia masih bulanan 6 bulan 7 bulan. Terus kenapa? Budgetnya kurang atau gimana sih? Karena sebenarnya gini, aku tuh nggak kepengen anak-anak aku itu tumbuh di lingkungan yang orang-orang tuh Elia gitu loh. Aku nggak mau dia tuh bangga karena Ya. dielu-elukan orang gitu. Aku tuh sebenarnya pengen anak-anak aku itu jadi pribadi yang sederhana, yang memang Ya. anak-anak. Makanya waktu itu gini, aduh kalau Elia jadi artis cilik ya tanda kutip, ntar dia banyak yang ngefans, aduh dong nggak ada, nanti dia jadi besar kepala, kayak gitu Ya. sebenarnya lebih kolot banget sih aku pemikirannya. Takut Cuman aku sendiri pengennya ya. ketika dia nanti udah dewasa, dia udah bisa memilah-milah, terserah deh gitu. Ya, Kalau ya. sekarang sih jangan dulu deh. Salah satunya pilih sekolah pun, pilih sekolah yang enggak silau dengan profesi artis ya. Jadi enggak diistimewakan anak kita kadang-kadang kan. iya, Ini betul. anaknya ini. Iya, iya, Oh benar. makin gitu makin males kan, ya udah aja biasa aja. Iya. Gitu juga. Arsan udah bisa apa kok Arsan? Arsan sekarang alhamdulillah kan aku baru pindahin Mulutnya tuh. makin pedes katanya Arsan. Itu mah gue. Itu gue. Terus, Arsan cabe. Makan cabe enggak sih kalau Arsan sekarang Si Irfan. lagi apa ya? Lagi karena baru banget pindah masuk ke sekolah yang Islam, jadi dia lagi heboh sama belajar ngafalin doa-doa gitu kan. Terus itu kebanggaan banget sih buat kita. Jadi memang aku nggak cuma oh nerapin iya, Rizky Bawel kemarin bapaknya Arsan, Rizky Sama. sorry. Pasti Cerita. kesana juga gitu karena kan di rumah Betul. bener-bener hari-hari kayak mau makan mau apa sampai kadang-kadang dia bisa dia ngajarin bahwa mah ada jangan marah tuh gini Iya. karena surga ganjarannya kalau tahan marah. Jadi dia tuh banyak ngajarin aku lebih ke soal agama sekarang. Terus mau masuk kamar mandi mungkin Rizky juga ceritain Rizky nggak? cerita yang masuk kamar mandi terus keluar sama juga gitu ya. Iya pokoknya sekarang apapun pergerakannya dia lagi berhubungan sama doa gitu karena buat aku memang pendidikan agama kita bawa ke sekolah Islam tetap dari rumah kan juga harus gitu kan, harus kita terapin. Dan nggak tahu kenapa otodidaknya dia suka nge-break dance gitu. Aku bingung Break dance kenapa dari dia mana suka. dia ya? Dari mana dia Nggak bisa tahu belajar? tiba-tiba waktu hamil dia itu aku lagi suka nonton Britain Got Talent. Ada yang suka atraksi-atraksi Iya. tapi nggak ngeh kalau masa sih apa yang dilihat ibu hamil pada saat itu Ngaruh jadinya ke anak berpengaruh ya. sama anaknya gitu. Terus juga saat hamil dia banyak dengerin doa-doa, ternyata dia jadi lebih mudah nyerapnya juga gitu. Jadi bener-bener kelihatannya pas dia udah mulai tumbuh kayak oh ternyata itu berpengaruh ya sama anak dan harus banget diterapin. Waduh anak gue
gue dangdutan mulu tiap malam. Tuh lihat, dia lagi nyanyi loh. Nyanyi lagu apa Maaf ya, sayang? anakku lagi nyanyi ABCD. Main gitar lagi. Coba saya nyanyi nak. dengerin Coba dong. Eh, Dengerin. Nanti mau nyanyi. Lagi. Itu pakai mic. Coba mau dong. A, B, kayak Dedi ya? A, B, C, D, E, Nggak jadi nyanyi. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Ya, kok gitu? Q, R, S, Kok nggak jadi? T, U, V, W, X, Y, and Z. Kok Uncle yang nyanyi? Now I know A, B, C. Next time, What you sing with? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now you know my ABC. Next time, won't you sing with me? Bintang di langit, kerlip engkau di sana, memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, ku harap engkau datang, memberi kerinduan di setiap mimpi-mimpinya. Seru banget, masih di ada-ada aja. Om Maya, Irfan, kayaknya dia pengen Devon jadi tuh emang ini musisi banget deh. tahu. Copotnya Aktif nyangkut. banget. Banget ya. Ya. Walaupun mukanya muka ngantuk kayak Om Irfan. Mukanya kayak muka lemes gitu ya. Iya, gitu. Kayak nggak dikasih makan. Tahu nggak cowok-cowok dengan mata sayu seperti gue Mata itu sayu. adalah cowok-cowok seksi. Ih. Oh, iya. Kalau lo mah bukan mata sayu, ah. Macam apa? Sendu, seneng duit. Maya, kamu tuh sudah berapa tahun menikah? Aku 3 tahunan. 3 tahunan. Tapi hebat loh Maya tuh untuk usia pernikahan baru 3 tahun ya alhamdulillah ya. Tapi sudah mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu bagaimana menjalani sebuah pernikahan. Di akun Instagramnya kita bisa melihat ini Itu deh yang besar Maya deh. Septa tuh bareng suami. Bareng Devan lucu banget. Profesi paling sulit itu jadi istri dan jadi ibu. Ya. Nggak ada sekolahnya. Cibul. Kamu mau jadi dokter, tinggal kuliah kedokteran. Mau jadi pengacara, ambil sekolah hukum. Mau jadi apa aja, ada pendidikannya kecuali jadi istri dan ibu. Padahal itu yang tersulit. Pernikahan hanya untuk orang dewasa, bukan usianya, tapi mentalnya. Hanya orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri dan punya komitmen yang bisa menjalankan pernikahan yang baik. Soalnya semuanya jadi tentang berdua. We, us. Dua-duanya harus menang. And that is tough. Bukan main, keras banget. Gue sapa dulu ya temen gue ada namanya Lita sama Jun baru menikah 6 bulan dan lagi romantis-romantisnya. Lagi nonton. Ya ketemu sama Jack juga ya sahabat tercinta. Oke. Tapi dari postingan ini orang justru berpikiran ada apa nih dengan rumah tangganya Maya? Masa sih? Itu orang-orang yang kepo kali. Serius, aku pas beneran. buka-buka Instagramnya Maya ya karena sering banyak kata-kata pernikahan gitu jadi Ini bikin. cuma salah satunya loh. Iya, apa Maya ada masalah? Ada apa-apa? kenapa? Enggak sih, enggak Ya. kenapa-napa. Justru aku tuh dulu kan sebelum nikah ikut kayak premarital class. Terus aku suka ikut kayak seminar-seminar pernikahan. Menurut aku tuh aku suka banget. Itu nolong hidup aku banget, nolong pernikahan aku banget. Aku suka nge-share, aku pikir siapa tahu itu nolong orang lain kayak itu nolong aku gitu. Ya. Diniatkannya memang buat berbagi informasi, berbagi inspirasi ya. Siapa tahu ketolong gitu, ada yang ketolong baca. Walaupun misalnya dari 10 orang yang ketolong cuma 1, nggak apa-apa, itu worth it buat aku. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Iya. Ya kan, walaupun cuma taunya 1 ayat, 1 kalimat, ketika di-share, ketika orang menerima kita dapat pahala. Masa sih nggak? Iya. Ya amin deh. Ya beneran tapi. Nggak. Berbagi Nggak ya. ngarep ke situ sih sebenarnya. Tapi memang inginnya berbagi aja ya. Careful ya. Tapi tahu nggak Maya Septa tuh katanya bisa bangun itu cuma jam 11 siang. Dia tuh bukan siang morning banget. people. Dia bukan morning people. Bukan morning, jangan suruh bangun jam syuting jam 7 ya. Aduh, janganlah. Yang gue dengar katanya Maya Septa ini karena tidak bisa bangun pagi akhirnya berinteraksi dengan anaknya tuh Devon cuma bisa jam 11-an. Enggak gila. Makanya Anak gue sekolah jam 9. Tapi masih nganterin.
nemenin. Kadang dijemput aja, kadang tengah-tengah masuk. Oh, tengah-tengah Oh masuk. gitu, berarti kabar itu bohong ya? Nggak jam Jadi nggak 11 bangun jam juga 11 kayak. ya? Gila. Ya jam 11, anaknya itu udah lodoh jam 11. Jam-jamnya Anak udah pulang sekolah, udah ngantuk lagi ah. Nggak ketemu sama dia. Enggak ya? Tapi gue emang bukan tipe yang bangun jam 5, bangun jam 6 gitu, enggak. Ada tips gak sih buat mempertahankan pernikahan itu apa sih? Permasalahan pasti ada. Kata orang, kalau udah lewat 5 tahun berarti aman. Enggak, setiap hari pasti ada tantangannya. Sebenarnya sih gue lebih suka ngasih tahu orang yang belum kawin daripada yang udah telanjur nikah gitu. Karena udah telanjur nikah, ya udah lo udah milih sendiri, ya udah. Ya udah, nggak bisa gimanain lagi. Masalah gitu. umur nggak peduli? Lebih ke mental sih Ada ya. teman saya, suaminya masih muda banget. Istrinya udah berumur. Inisialnya Usi dan Andika. Inisial banget, Pak. Maksudnya Bapak, maksudnya Bapak berumurnya gimana? Maksudnya berumur Iya, iya, iya. umur 40 tahun. Kalau gue rentak. Rentak ya, mengakui dirinya rentak. Awet muda loh. 15 Oktober kemarin saya 40 tahun. Awet muda loh. Saya ulang tahun loh 15 Oktober kemarin. Selamat ulang tahun. Aku udah ngasih kado. Udah lama nggak penting, udah lewat aja lanjut. Usi ngasih kado, lu enggak. Usi, Saya tuh emang sering banget ngasih kado. Nggak usah. Baik orangnya. Namanya juga udah rentak, nggak usah dikasih kado. tapi gue ngasih kado juga buat suaminya. Oh. Kemeja mahal. Lo juga ulang tahun nggak dikasih kado, ah. Oke, Mahal boleh ya, harus fokus disebut aja. ya. Silakan. Usi, Ya. beda usia berapa sama Andika? 5. 5 tahun aja. Nonton aja. Kata orang belasan loh. Oh ya Allah. Oh, lu pikir Oh iya itu Nasara sama Musdalifah lu. ya udah deh. 5 tahun. Tadi dulu menyikapi itu gimana? Nggak aku sih nggak ngerasain itu karena Andika itu kan sebenarnya dia dewasa banget kan, dia dewasa dari umurnya kan kelihatan Andika dan copot. Dan apa? Dia itu kan anak cowok paling tua. Dia terbiasa ngerawat adik-adiknya yang cewek. Aku anak cewek sendiri cowok 4. Jadi aku biasa diemong gitu Pas makanya ya? pas ketemu sama dia yang dulu mungkin dia mendewasakan diri kali dulu ya di depan aku. Tapi emang terbukti Iya, gitu loh iya. ketika dia sebelum menikah dia sudah sangat bertanggung jawab sama aku, sama Ara, sama Amel. Alhamdulillah sampai sekarang pun seperti itu. Tapi romantis banget loh. Ini Usi dan Andika tuh pasangan paling romantis. Ada buku Mau di cerita backspin, romantisnya mau. juga. Enggak, sebenarnya gini sih, Perjalanan Bang. cintanya. Sebenarnya gini, aku tuh ingin mendobrak paradigma ya orang-orang yang menikah. Oh setahun mesra, 2 tahun mesra atau 5 tahun, 10 tahun bye-bye gitu kan. Ada yang begitu kan maksudnya yang udah nggak mesra. Kalau aku sama Andika berprinsipnya gini, untuk mencapai di posisi ini, untuk dia bisa menikahi aku itu butuh perjuangan yang panjang, melewati gampang berbagai ya. rintangan. Iya, iya, iya. Dan ini dihadapi Jadi, bersama ya. Iya, dan kita nggak kepengen ketika kita udah nikah, kita lupa sama perjuangan kita dulu. Dulu Andika udah Andika tahu sendiri kan dulu tuh dia sangat jauh dari sekarang gitu kan posisinya dan kita bisa melewati itu. Kenapa sekarang udah enak, udah punya anak, udah sehat, udah bahagia terus cuman hanya karena masalah-masalah yang mungkin masih bisa diselesaikan dengan damai. Kenapa kita nggak? Nah, Kenapa kita nggak? jadi itulah kedewasaan itu tidak bisa dilihat dari angka, dilihat dari umur. Iya. Nah, kali ini Om Irfan lagi pengen jadi anak-anak, boleh nggak? Ya, emang Om Irfan mah kebiasaan dari dulu sampai sekarang gak Ayo gede-gede. dong, Om Irfan mau main nih Ya sama udah, Devon sama langsung Ara. aja kita main games bareng-bareng ya sayang ya. Bareng sama Om Irfan ya. Sini, Elea sama sini, Devon sini. sini sayang. Sini, sini. Elea sini nah. Ibu, Kita main games sama Om Irfan. Asik, yuk kita main yuk. Sini. Sini sayang. Devon kok nggak pakai Ini sepatu? ngapain aja sih Tante? Nih, jadi Devon sini, Devon Devon. sini sayang. Dede, Sini. Dede, nanti bolanya, lihat nih, nanti bolanya Dede pindahin ke situ ya. Sini, Devon. Dede bawa ke situ, nanti Dede balik lagi ambil Nih, ya. gitarnya kita simpen dulu yuk. Gitarnya simpen dulu nah. Ini gimana sih Tante Ayu? Nih, jadi cara permainannya adalah Ambil bola. Devon, Elea sama Om Irfan itu harus pindahkan bola yang ada di keranjang sini ke keranjang yang ada di sana sebanyak-banyaknya. Berlari atau merangkak? Harus berlari, harus jalan juga boleh. Pokoknya siapa cepat, siapa yang paling banyak dialah pemenangnya. Satu-satu. Dalam waktu 1 menit. Oke. Siap ya? Dalam waktu 1 menit ke keranjang yang kosong ya. Yang jadi mama aku Tante Risti ya. Oh iya boleh. Sekolah. Boleh. Aku jadi anak kecil. Ayo, Dede di sana, Dede ambil bola taruh situ Oke, ya. Siap, siap. sudah siap Elea? Oke. Devon, sudah siap? Ambil pegang. Tante hitung ya. Langsung taruh sini ya. 3, 2, 1, ya.
ada aturannya mindahnya satu-satu. Iya, iya aturan. Dia nggak pakai. Nggak boleh curang, Yaudah deh. mentang-mentang udah tua Kita- curang. Ya Kita udah. akan menghitung siapa yang menang ya, siapa yang paling banyak Betul. bolanya. Pasti Om Irfan. Nggak mungkin pasti antara Elea dan Devan. Jangan kemana-mana, tetap di ada aja. Teman-teman, Iya, Om Irfan. pegang Ini, satu-satu. dulu. Ini apaan sih? Om Irfan kan nggak ada hasilnya tadi. Cibul sini, Cibul pegang Cibul. Elea sini nak. Devan sini, Devan. Kita hitung Pegang. bareng ya. Hitung ya, Devan Dek. pegang punya kamu nih. Kita pegang bareng-bareng. Pasti aku yang menang lah. Ya enggak lah. Enak aja. Ayo hitung. Devan dulu. Devan dulu hitung ya. Devin itu. Hitungin sayang. Satu. 1. Terus Lagi Devan. ambil lagi sayang. 2. Tes lab nanti ya. Lama ya. 2. Lama. 3. Itu dong. 4. 5. 5. Cepet sayang. 6. Maya capcus. 7. Berarti ya. Maya cus. 8. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5. 5 ya, atau ini Iya. 5. Penonton ikutan gitu bahasa Inggris. 6. Gak bisa. 7, 8. 9. Dia berapa tadi? 8. Elea 9. Ini dong Om Irfan dong. Berapa? 1, 2, 3, 4. Udah. 4. Om Irfan cuma 4. Jadi pemenangnya adalah Nih, ada hadiahnya loh. dikasih hadiah dulu. Siapa yang mau hadiah? Ini dia. Semuanya ada tadi ya. Ini dia. Satu lagi. Om. Aku tahu. Satu lagi buat Oh ya, Bu. anaknya. Iya. Nyanyi Dede nyanyi itu. Seneng banget nih. Tapi kalau mau nonton bioskop gak usah nunggu libur telah tiba. Nih ada Iya. film Skakmat. Iya. Nanti tanggal 26 Akan November rilis. 2015 ya. Iya. Ini cerita tentang apa sih Kak? Ceritain tentang seorang tukang ojek, yaitu ada Honda Gimny yang terlanjur Tergiur bayaran 100 juta dari Doni Alamsyah dan terlibat kejar-kejaran dan jaringan heroin Heroin internasional. internasional, Ini ya. produksi MNC Picture. Ih seru banget kan? Pokoknya jangan lupa nonton ya, karena akan rilis tanggal 26 November 2015. Usi makasih ya. Saya mau terima kasih. Terima kasih. Maya terima kasih. Rizky terima kasih. Nyanyi lagi. Libur lah tiba, hore, 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 hore. Sekolah libur lah tiba, hatiku gembira. Libur lah tiba, hatiku gembira. Pilih nyari temen buat anaknya. Harus anak dari artis. Masa Teusi? Sampai bikin grup sama Ashanti, sama siapa? Ainun siapa aja? Ainun. Ainun, grupnya Usi itu Ainun kata Ashanti, Nindi, Oh iya. Usi. Enggak lah, masa pilih-pilih enggak. Dia sih berteman sama siapa aja. Kan di sekolahnya juga cuman karena sering nganterin aku, ketemunya sama teman-teman yang itu aja. Jadi terkesannya milih, padahal enggak, banyak banget teman-teman sekolahnya juga banyak. Teman sekolah Dede siapa aja namanya? Syumin. Yang siapa namanya? Yamin. Kyumin. Kyumin. Terus siapa lagi namanya? Apa mah? Reisha. Oh, bukan siapa? Rehan. Oh, bukan katanya. Udah dia ingetnya Kyumin aja, matanya sama-sama sipit soalnya. Terus dia tuh ini ya, Kayak dia gitu ya. kalau lagi di mobil nih, kalau lagi macet-macet aja dia mah yang
nyanyi apa segala iya, macem ya. benar-benar dia begitu dan memang tipe-tipe anak yang romantis juga gitu jadi kayak aku kalau misalnya bangun tidur dia tuh minta peluk gitu terus minta pegang tangan gitu Cibul. cibul jadi Udah dia ada bakat jadi penyanyi belum kira-kira teh? ya kalau anak kecil ini kan sama kan Bilkis Tapi juga kan termasuk suka berani nyanyi. tampil ya? Iya, tapi berani tampil. Dibanding kakak-kakaknya dia lebih berani karena dia sering ikut kerja gitu kalau kakaknya lu kan enggak jarang banget ikut kerja Kalau Devon? Devon Nah, ditanya nih ketahuan Wih. nyengir. Dia bilang ada jam, ada jam. Oh, ada jam. Dia aktif banget ya Maya? Iya. Beneran? Dia usia berapa? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. matanya lucu banget sih Ngomongnya usia berapa? Anak aku udah 1 tahun 3 bulan belum ngomong-ngomongnya si Jalu. Makanya Cuma sering ayah, dicelok dong, ayah gitu. Itu berapa tuh? Katanya cowok emang lebih lambat ngomongnya, bener gak sih? Masa sih dia setahunan udah ngomong sih? itu kayaknya tergantung siapa bapaknya Tergantung iya bapaknya bener. kan soalnya Bapaknya kebawelan, anaknya minder. bapaknya kebagian. iya benar Yang penting harus sering diajak ngomong. Kalau Oh dia gitu. sering diajak ngomong, Coba dia kasih jadi tipsnya mau buat pemirsa di ngomong. rumah mungkin yang anaknya juga. Kok anak walaupun ya masing-masing anak itu Beda-beda. tumbuh kembangnya beda-beda. Gimana sih ajak ngomong? Iya, Terus kalau aku dari dia bayi pun dia nggak bisa ngomong, aku sering ajakin ngobrol. Dari di perut aja diajak iya ngomong. sebenarnya dari di perut kita Harus rajin bapak. Bapak kan kerjanya nyari duit. saya ngomong mulu juga tapi ngomongnya depan kamera. Udah gitu kalau bapak ngomonginnya bukan ngomongin ngajak anak. Soal hidup orang. Nah, ngomongin orang lebih tepatnya. Udah begitu. Ntar segala serius juga. Jengok. Jengok. Jangan kayak bapaknya Elemo. Makasih loh, Yu. Iya, thank you. Udah jangan kemana-mana, tetap di sini di Ada Aja. Iya. Langkahmu meratapi kisah hidupmu terlihat awal hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Pemirsa, bagi Anda yang gemar mengupload foto putra-putrinya di sosial media, harus lebih berhati-hati. Baru-baru ini bintang sinetron Ussy Sulistyowati dan suaminya Andhika Pratama ini dibuat panik bukan kepalang dengan ulah pengguna Facebook yang mencatut foto-foto putri bungsunya. Pemilik akun Facebook yang mengaku bernama Ibda Randy Juanda Sanat dengan sangat aktif mengupload foto-foto putri Ussy sejak beberapa bulan terakhir. Geram dengan ulah pelaku, Ussy dan keluarga bergerak cepat melacak pemilik akun yang telah mengaku-ngaku sebagai orang tua dari putri bungsunya. Tak kurang dari 24 jam, Ussy berhasil mengontak langsung Randy yang berprofesi sebagai polisi. Namun Randy yang berprofesi sebagai polisi rupanya juga merupakan korban dari si pelaku. Seseorang telah membajak akun Facebook Randy. Seiring berkembangnya teknologi internet, kejahatan di dunia cyber memang semakin beragam. Ussy yakin pelaku akan segera terungkap jika tidak segera menarik foto-foto putrinya. Itulah ya. Serem ngeliatnya. Serem, Ussy, ngeri deh. kelanjutannya kasus ini gimana sih? Jadi waktu itu kan pas ketahuan itu aku langsung banyak infotainment kan yang datang ke lokasi syuting. Terus aku bilang gini, oh kalau sampai 3 kali 24 jam dia tidak menghapus akun di Facebooknya itu baru aku akan laporin ke Lapor polisi ya. gitu kan. Ternyata kan langsung tayang tuh. Tiba-tiba langsung udah nggak ada akunnya. Mungkin dia takut kali kan. Tapi katanya sempat diselidiki bahwa itu akun palsu. Iya, jadi aku Apalagi ada sampai ibdanya gitu. polisi. nah, itu Bohong jadi ya? sampai ketemu. Jadi ada yang lapor ini tuh namanya Randy ini orangnya tuh ada. Akhirnya kan aku message inbox tuh di Instagram kan. Dia ngasih nomor telepon, aku telepon. Dia pun juga dipergunakan sama si pelaku, si pelaku itu. Jadi fotonya dia, terus akunnya. Tapi karena aku kan megang omongan aku, karena kalau ini udah dihapus aku nggak akan panjangin. Ternyata dia udah hapus. Dan gak memperpanjang Nggak juga mau perpanjang. ya. Cuman ini jadi pelajaran banget untuk orang-orang di luar sana. Jadi jangan, kadang-kadang kita kan langsung percaya, oh ini jangan-jangan si Ibda gitu kan, si Randy. Padahal bukan, dia pun juga kena tipu. Jadi sebetulnya ada 2 orang yang kena tipu, pelakunya sama dua korban. Korban, aku sama si Randy itu gitu. Jadi dia memakai nama si Randy itu ya. Randy. Maya, lu ngeliat ini gak sih? Sekarang banyak sekali kan kayak kemarin kasus Ruben.
Ayu Ting Ting Iya, juga, Ayu di mana juga ya. foto anak-anaknya itu Dipakai digunakan orang, ya. untuk sesuatu yang nggak benar. Iya main. Yang Ruben sama Ayu itu yang penjualan Penjualan anak ya. anak, betul. Terus yang kayak tadi di aku jadi anak orang dan lain-lain. Kamu termasuk yang suka ngupload foto anak gak sih di media sosial? Ngupload sih, cuma ya susah ya kalau kayak gitu gimana cara ngelindunginnya gitu. Nggak mungkin kita bisa ngelarang orang ambil foto kita kan sekarang sekarang gampang tinggal di capture, tinggal di... Ketika kita lempar ke media sosial itu sudah jadi milik publik ya. Iya. Paling Tapi ya, tujuan ngupload foto kalau buat Maya serta sendiri buat apa? apa ya, seneng aja. Ya kan? Mungkin kayak Berbagi kebahagiaan. iya, kayak kita bangga gitu ya jadi seorang ibu gitu, kita mau share to the world. Kalau Usi? Sama, apalagi anak aku 3 gitu. Malah makin mereka kompak aku makin seneng kan. Jadi sebenarnya kan Instagram itu kan ranah kita kan. Ternyata ranah kita itu pribadi jadi ranahnya masyarakat umum. Nah, bukan berarti karena ada kasus kemarin foto anak-anak tuh jadi jarang diupload. Oh, itu kebanggaan seorang ibu gitu. Kalau aku kan ngerasanya begitu. Tapi nggak takut gitu teh pas karena kejadian itu malah lebih memprotek anak-anak. Harusnya orang-orang itu yang ditangkap, harusnya orang-orang yang kayak gitu yang dihentikan, bukan kitanya. Kita kan tidak salah gitu. Mungkin harus dipilih juga kali ya, kan ada beberapa jenis sosial media itu yang buat kalangan sendiri sama buat umum, misal kayak pet. Pet itu kan untuk maksimal cuma 500 orang dan itu teman-teman kita Teman-teman semua yang kenal. deket. Sementara kalau Instagram kan bisa berjuta-juta dan orang nggak dikenal. Karena gini Van, kadang-kadang fans itu ya, mereka-mereka yang memang follow kita kan, mereka pengen selalu update berita tentang Iya, kita kan. iya. Jadi Salah satunya adalah selalu perkembangan dengan anak. perkembangan anak, makanya aku selalu share gitu. Ya. Jadi bukan kalau menurut aku bukan kitanya yang harus di stop. Ya. Merekanya orang anak-anak kita kok. Itu dan kita kan juga ketika kita share foto kan kita juga pilih-pilih. Kalau fotonya misalnya lagi di kamar mandi apa ya jangan. Itu jangan gitu banget, kan, karena banyak Karena pedofil juga. Gitu. Kalau ini kan enggak, dia lagi kompak sama kakak-kakaknya. Rizky termasuk yang suka Iya sih, kalau sejauh ini sih Arsen dia kadang-kadang karena kita suka ajak dia misalnya liburan ketemu binatang atau apa, jadi aku suka masukin kayak kemarin itu abis dari mini farm binatang-binatang kecil, Acan mandiin landak, terus apa, jadi ya diabadikan supaya kadang-kadang gini, kalau handphone tuh sekarang udah zaman kita nggak cetak kan, Oh iya benar. jadi habis nggak kita Itu cetak juga. terus kemana gitu kan, suka kita lupa atau udah dihapus memorinya full atau gimana, jadi Instagram itu Dititipkan. kan dititipkan Iya, di Instagram karena kita bisa screen capture lagi. Tapi itulah ya, orang itu apapun yang kita posting, komentar itu bisa macam-macam. Iya. Saya posting Jumatan bareng Kakang Jalu, pada komentar aja, Iya. kok ibadah diinin, Padahal kita niatnya bukan mau show off lagi ibadah kan. Iya, Memang itu. kita pengen ngasih tau kekompakan kita sama anak. dan mudah-mudahan apa. jadi menginspirasi juga. Betul, Ayo menginspirasi, seperti gitu. benar. Ya kan niatnya, Iya. ya itulah ya, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Ya. Tapi ada beberapa juga mengambil keuntungan, keberkahan dari terkenalnya anak-anaknya. Bisa jadi model iklan dan mungkin bisa sehebat yang berikut ini, kita lihat bersama. Fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your bed. I'm Sophia Grace, I'm only 8 years old. I got a hot girl, Rosie, 5 years old. We're going to the top of Hollywood and it's official. With dads in the crowd crying, here's the tissue, yeah. And it don't stop. We're flying to the US from the UK non-stop. We're flying first class, like a princess should. I'm sipping on this cherry and it tastes good. What did you think about the ride? It was great. And apparently, I've never been. Assalamualaikum. Om Irfan, sebentar ya. Iya. Om Irfan, menonton Alay lihat Irfan Hakim nggak? Om, sebentar ya. Silakan duduk. Oh iya, Rizky. Om Irfan. Ih, kemana sih dia? Ya ampun, Rizky bentar ya. Biasanya dia nggak pernah begini. Biasanya dia sih kalau lagi nggak ada kayak gini, dia suka nyapu-nyapu lantai. Terus suka beresin genteng.
Om, cepetan dong Om, masuk mana sih? Om, masuk dong. Ayu. Tante Dari kenapa tadi, sih? Belum dari beres, tadi. lagi harus beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada tamu cantik, gimana Ayu sih bukannya dari bilang tadi? dari tadi nih ada tamu ya? Tetangga baru itu di situ yang kemarin diomongin sama Pak RT. Dita apa RT? Bukan Pak RT yang ngomongin. Siapa? Bu Mina. Oh, iya benar. Ya aku lagi ngidam. Om, Lagi ngidam. tetangga kita ini lagi hamil. Terus Kak, 7 bulan. Kata lagi ngidam, ngidam Lagi apa? ngidam. Nggak tahu pengen banget minum air di rumah ada-ada aja. Pas. Pas banget. Dia nggak Kok tahu bisa ya? air apa. Ada yang ngidam, minum air di rumah ada aja. Bukan lagi. Kebetulan ini gelasnya juga gelas biasa. Tapi airnya yang luar biasa. Karena ini adalah air kejujuran. Aduh, Rizky, alhamdulillah. Nih, silakan. Bismillah dulu Rizky. Aduh, iya. Alamat dia nggak tahu, jangan-jangan air kejujuran dia ini minum. bukan air zam-zam kan ya? Bukan. Doanya ntar panjang nih kalau air zam-zam. Iya Enggak, betul. enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai batuk. Oh, Kenapa ngeri? Kenapa lagi. minum ini ngeri ya? Coba lagi, suasananya? coba Enggak, lagi, coba lagi. emang begitu suasana. Sebenarnya air apa sih ini di sini? Soalnya ini Air rumahnya dekat kejujuran. goa. Nah. Jadi banyak burung-burung. Ristinanya ini sebetulnya. Ristinanya tadi ini air apa? Ini jadi air istimewa. Setiap tetes yang mengalir di tubuh Rizky Tagor akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan kejujuran. Kayaknya kalau jujur mah jangan minum air aja, mesti jujur. Gak usah nunggu minum air kejujuran terus jujur. Oh, kalau dia mah nggak bisa jujur. Udah tahu mulutnya lemes. Terlalu jujur malah. Terlalu kadang-kadang. jujur. Rizky bener 7 bulan hamilnya. Alhamdulillah. Tapi dari tadi pas dia datang gak kelihatan, bener gak? Nggak kelihatan karena dia mungkin pakai baju Mungkin pakai agak kelusar longgar. ini. Iya, iya, Terus iya. agak kurusan ya ayah? Masa? Iya. Enggak ah. Alhamdulillah sih naiknya 6 kilo sekarang. Udah 7 Naik 6 kilo. Naik 6 kilo. Tapi badan Hanya kecil 6 ya. kilo untuk 7 bulan. Iya. Itu bener. Enggak. Iya. seperti Jadi kayaknya di berat rumah. badannya turun, cuman bayinya sih alhamdulillah cukup lah. Yang penting kalau naik dokter ya. bilang aman, baik ya alhamdulillah. Gitu. Padahal menjalani kehamilan ini cukup berat ya. Ya alhamdulillah. Disyukuri. Ini disyukuri karena Allah sayang banget berarti sama aku. Itu yang disikapinya ya. Ingat gak sih beberapa bulan yang lalu pernah Rizky Tagor hadir di sini bersama dengan Stuart Collin. Itu pas banget abis nikah ya. Baru menikah, baru seminggu ya. baru semingguan Kita ya. menceritakan tentang kisah cinta mereka, perjuangan seorang Stuart Collin untuk mendapatkan hati Rizky yang saat itu benar-benar masih tertutup, tapi sedikit-sedikit akhirnya luluh juga. Alhamdulillah. Menyesal nggak? Enggak sih, enggak pernah ada hal apapun di hidup yang aku sesalin karena aku yakin besok tahun depan tuh sama Allah udah ditulis gitu sebenarnya kan. Jadi kita bagian jalaninnya aja lah. Jalan ceritanya seperti apa ya? Ikutin skenario yang sudah berlaku. Benar. Sempat bertanya nggak sih? Maksudnya manusiawi sekali ketika terbersit di hati, kemudian ketika sendiri bertanya kepada Ilahi bahwa kenapa sih? Why? Iya pasti awalnya sih drop banget gitu. Jadi sempat ada 3 bulan kali ya aku tuh ibaratnya ibadah aja sampai enggak. Arsen juga sampai enggak fokus megang Arsen, boro-boro ngurusin kerjaan atau bisa bener-bener cuma tidur karena kan bed rest flek terus kan. Jadi keluar terus berdarah. Itu usia kandungan berapa bulan? Itu mulai dari 2 sampai masuk ke 5 kali ya. Jadi itu ada aja tuh terus flek-flek karena Ibadah pun terganggu. pada saat sebelum aku sadar buat ayo Ti bergerak gitu, itu tuh terganggu karena bener-bener apa ya, ngerasainnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman sibuk mikirin kok sampai kayak gini sih gitu loh. Jadi kok kemarin kok sakit banget, terus stres mikirin nanti lahiran gimana, kedepannya gimana, anak ini gimana. Tapi akhirnya berjalannya waktu, terus juga alhamdulillah support keluarga sama teman-teman tuh bilang kayak bikin pengajian aja yuk di rumah, biar kamunya kan nggak bisa pergi pengajian, bikin di rumah. Terus abis itu mama papa pindah ke rumah karena biar gimana pun Jadi nemenin paling ya. akhirnya mama papa ngorbanin dia rumahnya jadinya malah nggak Pindah. gitu keurus, pindah ke rumah aku karena kan aku cuma berdua sama Arsen gitu kan. Dan di situ aku ngerasa kayak orang aja semangat kok buat bikin aku bangkit, masa aku drop terus gitu. Dan akhirnya aku pikir keputusan aku adalah
Ti, emangnya yakin udah sampai bisa ngelahirin? Besok masih hidup aja belum tentu, ya kan? Jadi Hanya Allah yang tahu. betul. Jadi akhirnya aku bilang cuman yang bisa kamu lakuin cuman taat dan ya udah lakuin tiap hari yang terbaik aja. Dan akhirnya di situ ketahuan bahwa orang-orang terdekat itu yang mana, yang benar, yang tulus, orang tua Betul. juga ya. Bersyukur punya teman-teman Bersyukur yang banget. baik. Banget. Bersyukur juga masih ada orang tua yang masih bisa bantu Iya. dan ngurusin Betul, ya. betul. Mau klarifikasi sedikit. Benarkah salah satu pemicunya karena maaf ada terlalu keras kepada anak sang suami? Mungkin gini, salah satunya banyak banget ibaratnya kalau aku tuh serba salah sebenarnya ngomong di TV. Aku mengklarifikasi selalu dibilang buka aib suami sampai akhirnya aku pilih diam gitu kan. Padahal sebenarnya aku cuma mengklarifikasi bahwa dari pihak sana misalnya ya pada saat Lebaran itu sebelum Lebaran kan aku di Opnam. Dia bilangnya dia ke Bogor untuk bolak-balik ngurusin ibunya dan aku bolak-balik Jakarta Bogor. Padahal tidak pernah sama sekali ke Jakartanya. Jadi cuma di Bogor. Jadi aku klarifikasi di TV bahwa itu nggak benar, kalau rumah tangga kita baik-baik saja nggak benar. Aku cuma klarifikasi, tapi ternyata Indonesia kan selalu mencarinya yang salah gitu kan. Jadi dibilangnya aku lagi, terus aku ngomong diem, salah juga gitu kan. Akhirnya cuman apa ya, ngomong sama media itu klarifikasi supaya keluarga tuh nggak tambah heboh, jujur. Karena keluarga aku tuh bilang gini, udah buka aja. Aku bilang jangan, udah nggak perlu gitu. Karena aku bilang apapun itu yang penting sekarang adalah bersyukur. Aku cuma bilang sama keluargaku adalah bersyukur tahu semuanya 3 bulan daripada udah punya anak banyak ya kan. Udah lama terus baru tahu keadaan. Tandanya Allah masih sayang ya. Benar. Berita yang maaf ya kalau salah maaf karena kita semuanya masa seperti Dengar itu? berita ya. Yang kayak misalnya ini katanya sambalnya dicolin ke Oh itu mulut. betul. Keadaan yang sebenarnya adalah aku mah nggak takut mau ada Al-Quran, mau kumpulin 20 saksi di rumahku pun aku berani gitu. Tapi buat aku ngapain gitu kan. Dan toh sekarang juga ayahnya Arsen juga sudah tahu keadaan itu memang bahwa awalnya itu adalah bercandaan. Jadi biasalah anak-anak kecil umur 4 tahun suka gini. Misalnya ngomong nggak bener, ambil cabai mbak, nggak mau gitu kan. Terus misalnya dia lagi waktu itu zamannya lagu dangdut, pusing pala Barbie deh. Jadi kalau misalnya ngomong, ucing ala ebi gitu. Terus dia bilang, cabain ya mah gitu. Jadi kita bercandaan. Sampai ada satu kejadian di mana kejadiannya adalah Arsen melakukan sesuatu, terus Stu ngambil cabai, terus dia bilang gini, kamu jangan cuma ngancem. Kamu harus cabain beneran supaya anak ini kapok. Dia bilang gitu. Itu keadaannya aku udah drop. Itu aku di kasur nyabain aja, tapi nggak dipotek ya. Jadi nggak pedes, cuman itu aja anak udah jejeritan dong. Udah gitu akunya stres, Acennya juga nangis. Dia datang cuma bilang gini, jahat ya mama ya sini sama Dedi. Aku cuma bilang kamu jahat banget, kamu hianatin aku, bikin Acen benci sama aku. Cuman supaya ke dia. Itu pertama. Sisanya setelah itu aku udah nggak mau lagi tuh mainan cabai, udah deh kayak nggak deh, ternyata aku tuh kayak ngerasa terdoktrin untuk jadi orang yang jahat. Dan sebenarnya kalau misalnya aja bisa banyak sahabat aku atau orang-orang terdekat yang datang, mereka cuma bilang, emang lo jadi jahat banget loh Ti. Aku tuh bisa jadi jahat sama orang-orang di rumah karena aku terdoktrin jadi orang yang bukan aku, sama sekali bukan aku yang sama teman-teman jadi nggak welcome. Padahal aku paling seneng rumahku rame. Siapa yang bikin itu? Ya menurut aku bisa jadi pasangan itu mempengaruhi gitu loh. Jadi ya pasangan itu sangat mempengaruhi dimana kalau kitanya kuat-kuatan mana nih? Kuatan istrinya apa kuatan suaminya gitu. Iya. Jadi di situ kejadian itu pernah terjadi dan di situ aku sakit banget kayak kok lo hianatin gue sih, lo suruh gue bertindak tegas sama anak, ternyata dia datang jahat ya sini sama dia aja, mama emang jahat ya. Gitu. Betul, karena kan pada dasarnya di awal itu aku pada saat itu aku nggak mau, memang feelingnya tuh udah enggak, tapi pada saat aku di Opnam kan kayak yang ceritanya itu kan, terus dia datang dengan sangat baiknya, terus sahabat-sahabat itu mendukung, aku terus mendengarkan. dekat juga sama Arsen, intinya dekat itu ya? sama Arsen. Mungkin kalau misalnya pada saat itu aku mengikuti feelingku bahwa pada saat itu aku cari ceritanya nih, nyari figur ayah buat Arsen. Padahal sebenarnya Arsen sudah punya ayah, aku yang salah jadinya gitu kan. Mencari figur ayah untuk Arsen, di mana ternyata bahwa aku sadar sekarang bahwa kalau kayak gini berarti memang Allah yakin kamu Arsen sama Allah aja tuh udah cukup gitu. Jadi sebenarnya nggak harus selalu ada laki-laki di sebelah kita. Tapi ada hubungannya dengan andaikan yang ketiga.
misalkan Tuhan memberikan kamu kesempatan menemukan belahan jiwa, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama? Proses yang pasti tidak ada yang salah dengan ta'arufnya kemarin, tapi aku yang salah. Gitu kan, yang kemarin ceritanya ta'aruf tapi ternyata aku melakukan kesalahan dari ta'aruf itu. Jadi buat pemirsa jangan menyalahkan, ini kalau ta'aruf gini nih belum kenal. Enggak ada yang salah. Karena ternyata sebenarnya ta'aruf itu harus direkomendasikan sama misalnya seorang ustadz, sama orang-orang yang menjamin. Sementara pada situ aku tidak ada ustadz yang menjamin proses ta'aruf aku itu gitu kan. Dan kalau misalnya untuk buka hati lagi, kayaknya jujur ya, aku sih sekarang trauma banget gitu. Jadi nggak usah orang ngedeketin, cuman baru whatsappin assalamualaikum aja. Jujur kalau laki-laki aku blok, jadi aku minta maaf kalau misalnya atau cuman siang mbak atau langsung apa, di-blok aku loh, blok Risti. dulu karena buat aku kayak gini ya, urusan aku yang ini aja belum beres, 2 anak gue aja belum bisa benar-benar bahagia, keluarga gue belum bisa gue bahagia dengan kesalahan yang ini. Jadi PR aku masih banyak gitu, jadi maaf banget buat tidak merespon sama sekali laki-laki yang ada di sekitar. Kok gue suka ngeblok yang mana coba? Nawarin peninggi badan. Oh, di Instagram itu mau. Emang. Silakan masuk. Siapa, yuk? Om? Siapa sih? Gue jadi takut. Hey. Hai, my God. Wow, ada jagoan dan ada si putri cantik. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Ada Teh Usi sama Alea, ada Maya sama siapa ini? Davan. Davan nih bawa Oh my pistolnya besar God. banget. Jangan ditembakinnya ntar basah Om Irfannya ya. Yuk kita ngobrol ya, ada Usi dan juga Maya Sabta. Silakan. Duduk. Yuk, di mana duduknya ya? Di sini. Tunjukkan kalau kita langsing-langsing. Om Irfan kalau nggak mau, Om Irfan ya dong yang duduk di bawah. Oh iya benar juga ya. Duduk di mana ya? Oke deh kalau gitu. Muat nggak? Muat. Coba, yang ini yang bawa boneka namanya siapa lucu ya? banget sih. Ini namanya siapa ya? Apa ini namanya? What's your name? Oh, lihat belum bunyi ya mikrofonnya ya? Cek. Namanya siapa? What's your name? Alea. Alea. What's your full name? Daddy. Daddy siapa? Daddy Papa. Daddy Papa. Oh, Daddy Papa. Anak lu ngomongnya dibule-bulein ya? Oh, Daddy Papa. Oh, Daddy Papa. Daddy Anak Papa. Alea. Di rumah makan tempe. Wow, tapi ngomongnya bule. Hai Alea. Alea itu disebutnya Cibul ya? Kenapa sih? Cina bule, karena kan bapaknya kan ada Cinanya, ada bulenya gitu. Oh jadi Cibul? Cibul, Cina bule. Banyak yang nanya kok nama bagus-bagus jadi Cibul. Hai sayang. Nah, kalau yang ini yang bawa senjata besar, namanya siapa ini? What's your name? What is your name? Angkel nggak denger. Uncle nggak denger loh. Aduh, gue nggak denger nih. Kayak Uncle masuk air nih. Suaranya sayang. What is your name? Siapa sih? Dem. Devon. Nulisnya gimana sih, Pak? Devon. Devon. Ini sok bule juga ya? Devon. Devon. 2015 Oh iya loh, bener-bener. Pak. Devon. Devon. Full name. Nama panjangnya? Devon C. Dendi. Sidar. Da. Sidarta. Oh, Devon Sidarta. Oh, lucu-lucu banget nama anaknya. Lea, yang itu namanya Devon Sidarta. Elea nama panjangnya Nama panjangnya? Elea. Alea. Syakila. Syakila Leonora Mira. Oh, Syakila Leonora Mira. Oh, that's no Oh my God, ngomongnya kayak kelologan kedong-dong ya. Tadi dulu Maya Sabta tuh beneran lagi hamil. Iya, Dede. Iya. Berdiri dong. Aku lagi Berapa bulan sih, Bu? Iya, udah 4 hamil bulanan, lagi. 4 bulan. Cewek cowok? Prediksinya perempuan, Iya, tapi kan nanti masih ya. 4 Nanti di bulan rumah ya. sini taruh Iya, belakang iya, aja. iya. Dede Oh. pegang aja ya. Taruh sini di belakang ini nih. Perempuan, ya kemungkinan masih bisa berubah ya. Tapi kalau laki-laki, insya Udah Allah. pasti gitu ya. Betul. Kalau Rizky ini anaknya kayak Laki-laki lagi. Laki-laki lagi, jagoan semua. Laki-laki jagoan. Usi hamil nggak sih? Belum. Oh belum. Pengen nambah lagi ya? katanya ya? Pengen nambah lagi ya?
Dengar-dengar sih. Enggak, emang udah lagi rencana dia udah Iya, bener. kerjaannya bulan madu mulu. Karena itu kan bener. Kalau gue kan kerja bareng suaminya Usi itu sampai tengah malam. Paling cepat pulang. Pulangnya cepet-cepet tuh kan. Wah ini gitu. Ada program kata dia gitu. Kalau datang paginya paling telat. Gue keramas dulu. Karena banyak ini kan. Jelly itu paling tebal. Jadi yang diketahui rambutnya paling tebal. Jadi harus pulang pergi duluan. Betul. Bener. Makasih ya sih. Benar. Leanya pengen punya adik nggak sih? Dede mau punya mau Elea? punya Dede lagi nggak? You wanna have a sister? Iya. Boy or girl? Boy. Karena yang 3 udah girls semua. Iya. Aku punya kakang Jalu sewa deh, Ki. Iya ada kakak Jalu ya, Iya. Mbak? Kakak Jalu. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Kada. Gak ada di rumah. Nggak ada. Evan, kamu punya baby girl? Lucu banget sih Devon. Gemes banget dia. Om Irfan, baru kali ini kayaknya ada baby yang senang sama lo, Om. Emang cengengesan Kamu punya modelnya. itu? Mau punya baby girl? Maunya baby girl apa baby boy ya? Boy. Baby boy maunya. Tergantung apa yang lo taruh di terakhir. Oke. Mau baby boy apa baby girl? Baby girl. Tuh, Baby kan? girl. Aduh, Asal lucu jangan banget. setengah-setengah ya, Nak, bahaya. Jangan. Yang penting pasti aja. Populasinya udah penuh. Iya, populasinya udah. Biasanya nih kalau kita punya anak kedua, kenapa? Ada Devon di TV tuh. Ada Devon. Yes, you're on TV now. Iya. Devon. Bye-bye lagi, bye-bye. Oke, itu lucu banget. Kalau punya anak kedua itu, biasanya ini ya, anak pertama itu suka cemburu gitu ya? Nah itu tuh nggak tahu tuh, soalnya Belum rasa. baru mau dulu. Nah, usini. Belum sih, Elea enggak, karena Ara kan ke Elea tuh bedanya lumayan jauh. Bener. Dan mereka memang sudah menginginkan Ade udah lama. Jadi Iya. pas punya Ade tuh sangat caring Antusias banget ya ya, Pak. Iya, jadi excited. ngurusin gitu, ikut membantuin ngurusin. Anak Ara sama Amel sayang banget sama Elea. Oh gitu. Kalau Risti gimana Risti? Arsen juga karena dia udah mau 5 tahun kan, jadi udah tahu nih mau punya adik, jadi kayaknya happy banget mau punya temen nggak sendirian gitu kan di rumah. Terus yang jadinya lebih caring sih sama aku karena kita berdua kan, jadi sekarang nih suka misalnya aku mau turun gitu mah hati-hati mah aku udah kayak nenek dituntun Umur kalau 5 dia- tahun udah bisa jagain iya, mamanya? udah dituntun gitu, dia takut yang kayak nanti mamahnya kenapa gitu. Terus yang Khawatir ya. udah enak bisa dimintain tolong ya kalau umur segitu misalnya kayak bang aku mau baju dong, terus dia yang duluan gitu karena So sweet banget. jadi memang alhamdulillah sama Allah dikasih banget yang romantis deh. Arsen tuh romantis banget alhamdulillah. Jadi cowok kamu lah ya, Iya. sekarang dia penjaga kamu ya. Pacar ya. Seru deh. Ini Elea juga kalau kemana-mana sama kakak pakai bajunya samaan ya Elea ya? Iya. Oh, Oh, dia lagi dada-dada. Oh, lagi dada-dadain. Dan lagi Bapak. Jangan dada-dada ke sana, Nak, bahaya, Nak. Dia ada ngeliat ada di TV. Oh, iya. Anaknya pada Nora ya. Hei! Namanya juga anak-anak, Om. Jangan sembarangan dong. Irfan. Tapi ini tuh dibiasakan gak sih masuk di TV? Kalau Cibul mah iya ya. Kalau Elea sebenarnya bukan dibiasakan, tapi karena dia kan selalu ikut sama aku kan. Kayak tadi nih pagi ada kerjaan, dia sekolah dulu terus aku jemput kesini ikut gitu kan. Jadi memang belum bisa lepas kalau kakak-kakaknya kan udah pulang sore. Jadi udah Iya. karena sering kebiasaan nganterin mamanya kerja. Di mata dia kalau lagi syuting itu dia bisa masuk gitu loh, bisa ikutan gitu. Jadi dia ready ya. Ready. cantik Tapi langsung. kalau yang paling pusing tuh ketika kita off air nyanyi di tempat yang nggak boleh ada anak-anak di panggung. Iya, Dia tetap mau ke panggung, wah itu PR banget. Jadi dia pokoknya kalau mamanya kerja ya dia pasti nongol gitu. Ada kan nggak semuanya begitu kan. Iya. Jadi pernah kejadian dia pengen nangis-nangis, Dede mau nyanyi gitu. Padahal nggak boleh, Dede nggak boleh nyanyi. Sering begitu sering. Sementara mamanya lagi, kamu memang penyakit. Dia nongol cukup Kliknya gimana, Mirfan? Klik. Allah. Usi, ada yang ngomong katanya Usi ini termasuk yang pilih. Ya, gitu. Jadi kayak dia yang nyuruh ngasih cabe, dia Lempar sendiri yang batu sembunyi tangan kayak gitu. ya. Aku jadi kayak oh my god sakit banget, dan itu aku masih ada susternya Acen sampai sekarang. Kalau ngobrol tuh suster masih bilang, "Iya, Bu, saya juga ingat kejadian itu karena ada suster." Tapi yang tersiar kabar katanya Yang dicabein itu kejadian kedua. Kejadian keduanya adalah aku sudah bed rest karena flek. Acen di luar, tiba-tiba Acen nangis. Aku tanya kenapa, tapi aku tiduran di kasur. Ternyata gara-gara alasannya Acen cuma main lidah gini. anak-anak lah. Anak-anak takut lecet bibirnya, diambil sambal belibis, sambal saus, dipakein lah ke mulutnya. Itu yang Supaya nggak main lidah. cuman nggak maksudnya. boleh lagi. Jadi kayak cabein tuh jangan cuman ngomong, jangan cuman ngancem tapi kerjain. Tapi aku pribadi sebagai ibu kandungnya Arsen, aku nggak terima gitu kan. Kejadian itu berlalu dan trigger terakhirnya adalah
dia gitu lagi, Acan ngapain, dia dicabein ya, kata dia gitu. Di situ baru aku akhirnya marah karena aku bilang, bapak kandungnya aja nggak pernah cabein anak saya, gitu aku bilang. Jadi kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Dan di situ kita berantem. Arsen juga tahu, suster tahu, orang-orang di sekitar tahu bahwa dia cuma bilang, oh saya juga digituin kok. Ama? Dia bilang, saya juga digituin kok waktu dulu. Aku bilang, itu kamu, tidak sama anak saya. Itulah. Aku bilang itu kamu, itu tidak sama anak saya. Dan kalau apapun yang terjadi, kamu harus tahu posisinya bahwa kamu bukan bapak kandungnya Arsen. Ibaratnya gitu loh. Jadi aku selalu berpikir bahwa adalah pasti masa-masa kecil setiap orang mungkin sama ibu kandungnya ya, gemes cubit misalnya gitu ya. Tapi kan kandung gitu. Jadi harus dipisahkan antara kandung dengan bukan, itu jangan disamakan. Tapi gitu. tetap kandung atau tidak, kekerasan pada anak itu tetap Tidak boleh betul. dilakukan. Dan itu saya pernah ngobrol dengan seorang psikolog anak, itu jadi sebuah mata rantai. Betul. Kita melakukan apa sama anak itu karena orang tua kita melakukan kepada kita. Betul. Bukan berarti harus terus menerus, dan kita harus memutuskan mata rantai itu dan kita menjadi orang tua yang baik. Betul. Tapi Dan agama sebetulnya ada hukuman tanda kutip, bisa memukul ketika tidak mau sholat, tapi memukulnya pun tidak menyakiti. Ternyata pada saat aku pelajari bagian yang itu dalam Al-Quran itu kan sebenarnya banyak banget ya. Ibaratnya gini, surat yang itu surat untuk anak, bukan orang tua jadi boleh pukul anak supaya anak takut. Harusnya begitu. Jadi karena apa? Karena dalam Al-Quran kan selalu dibilang jangan marah, jangan marah, jangan marah, harus baik. Jadi sebenarnya surat-surat itu harus dipikirkan gitu loh, harus pakai akal bahwa bukan berarti kita jadi ngerasa memiliki anak kita karena udah jelas kok. Itu titipan. Itu titipan. Dibilang bahwa anak itu cuma titipan Allah, anak itu punya aku, bukan punya kamu. Kebayang gitu. ketika seorang raja menitipkan anaknya kepada kita, waduh kita pasti servis habis-habisan. Sementara yang menitipkan anak ke kita itu adalah maharaja Betul. kita. Itulah, ya. itu yang aku jadi bilang bahwa jujur aku khawatir dengan tumbuh kembang bayi di sini. Kenapa aku bilang aku nggak akan berani pukul anak orang. Dititipin anaknya Ayu apa anaknya Kak Irfan pasti takut banget ya nggak? itu. Aku bilang tapi kalau sudah bisa melakukan sesuatu sama Arsen yang bukan anaknya, apalagi nanti sama anaknya sendiri. Tapi sekarang itu kekhawatiran aku. jabang bayi yang dikandungan nggak jadi benci sama dia kan? Enggak sih, aku nggak pernah nanamin kebencian. Arsen pun sekarang super fine. Jadi mungkin pada saat awal aku bermasalah, Arsen pun ikut. Jadi ada respon lah pasti sama dia gitu. Kayak dia kalau di TV terus datang-datang kesel gitu. Sementara aku bilang nggak perlu. Aku PR terberat aku adalah membuat Arsen tuh netral lagi. Jadi denger nama dia tuh udah fine. Mungkin insya Allah ya. Udah netral lagi. Udah netral banget karena aku bilang aku nggak mau nanamin kebencian sama anakku yang manapun. Meskipun rasanya kayak gimana tahu, tapi manusiawi sekali ketika cukup kamu aja lah ya. Bapaknya Arsen tahu tentang ini kan? Gimana responnya? Kebetulan awalnya udah kayak udahlah forget it, mudah-mudahan Rifki nggak tahu. Meskipun aku bersalah karena nggak ngomong itu. Tiba-tiba emang anak ini kan aku ajarin setiap malam ngobrol. Tiap malam ini kan nempel banget lah sama aku gitu. Jadi ngobrol lah hari-hari di sekolah ngapain misalnya. Terus Acen gimana, Acen pengennya apa. Terus ngajarin soal beberapa pertanyaan dia sampai pada saat dia tahu aku sedih dan terpuruk, dia cuma bilang, no pacar-pacar ya mah. Pacar ganteng juga enggak, kata dia. Jadi mama sama Acen, sama Ade, sama Allah aja, kata Udah dia. ngerti ya. Itu yang, itu dimana aku bilang kayak ini sebenarnya pasti corongnya Allah gitu. Ini pasti mulut yang diturunkan Allah buat aku gitu kan. Terus habis itu ternyata apa yang aku lakukan setiap malam sama Arsen terjadilah pada saat dia lagi sama ayahnya. Dia bilang dia bilang apa ya? Oh, aku nggak mau sama Dedi jahat. Kenapa? Dedi cabain aku. Langsung lah ditelepon lah sama Rifki, perang lah kita. Aku akhirnya bilang aku yang salah, aku minta maaf. Aku minta maaf banget Ki, aku mau perbaikin semuanya, itu nggak akan keulang lagi karena Acen jujur gitu ngomong. Anak kecil gitu. kan nggak bisa kita tahan. Yang jelas kita berharap mudah-mudahan semua kejadian itu harus diambil hikmahnya, kejadian baik maupun kejadian buruk. Nggak ada lagi yang gitu ya. Allah mencintai kamu ya. Amin amin ya Allah. Walaupun ini belum ketok palu tapi iyalah proses. Tidak akan terbuka hati. Kalau aku pribadi sih sekarang benar-benar udah pasrahin sama Allah. Jadi kayak apa yang sekarang gitu sama orang tua aku cuma bilang gini, aku udah pasrah sama Allah. Mau berapa tahun lagi pun baru ketok palu udah terserah. Yang penting sekarang aku pilih sama Allah, sama anak-anak aku, sama keluarga aku. Ikhlas insya Allah. Iya. Tapi manusiawi sekali kalau masih tersisa sakit hati. Sakit hati, bikin sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali, tak pernah aku mengerti mengapa begini.
yakin Sumpah. pemirsa di rumah juga sama dengan yang kita rasakan di sini, banyak nganga. Tapi ya itulah ya, kadang sistem mendidik anak itu masing-masing keluarga punya cara tersendiri. Tapi di samping itu semua kita harus punya beberapa aturan agama, aturan hukum, psikologi dan lain-lainnya juga ya. Gitu. Dan tadi juga kan Rizky sempat bilang, kita ngomong dibilangnya buka aib suami, buka aib apa gitu. Sedangkan kan setiap orang pasti pengen tahu ya, bertanya-tanya alasannya tuh seperti apa sih Tapi ini benar-benar kejadiannya. jadi pelajaran. Pelajaran buat betul. Risti pasti. Tapi buat kita semua juga pasti soalnya bisa ngambil pelajaran juga pemirsa di rumah ya. Mungkin pas lagi gitu ada yang tersindir melakukan hal yang sama mungkin. Atau ada yang ih kok sampai gitu, ya jangan sampai seperti itu. Karena jujur buat aku pribadi itu jadi belajar buat aku bahwa ngancem Acen aja jadi nggak berani. Misal ngancem ambil cabai aja atau apa tuh udah enggak. Jadi akhirnya aku pelajarin banget untuk psikologi anak tuh baiknya bagaimana gitu kan. Jadi ada hikmahnya. Jadi ada kan? hikmahnya di mana ternyata anak-anak misalnya kita kasih hukumannya cuman gini. Arsen nih suka gini kalau misalnya nggak nurut, ayo ngadep tembok suruh istighfar misalnya 10 kali atau berapa Sesuatu kali. yang lebih bermanfaat. Ngitung 1 sampai 10 aja disuruh istighfar udah bosan udah gitu kan disuruh istighfar. Jadi kayaknya bisa lebih cara yang positif dengan cara agama. Jadi cuma bilang gini, mau 10 apa 100? Dia udah nengok. Dia aja belum tahu 100 berapa gitu kan. Jadi tapi ya ternyata tidak banyak hal-hal yang kalau kita pernah melakukan itu dan kita sadarin mendingan ya segera di stop karena nggak ada kata terlambat sih. Dan tidak ada sekolah untuk orang tua ya, sekolahnya belajarnya dari pengalaman, dari lingkungan, dari cerita teman-teman. Mudah-mudahan ini juga jadi sekolah tanda kutip pelajaran buat sekolah semuanya. buat kita berdua ya sebagai orang tua. Betul. Buat Anda pemirsa rumah juga. Nah sekarang kita masuk ke segmen Andaikan. Andaikan Stuart berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik, masih terbukakah hatimu untuknya? Tidak, karena memaafkan bukan berarti harus kembali. Yes, betul sekali. Saya singkat setuju. padat nggak usah diperjelas ya, panjang ya. Betul. Karena memaafkan tidak berarti untuk kembali lagi. Kok Ayu setuju banget? Lo emang betul dong Kak Irfan, ganti. Sorry, lo pikir gue cabai-cabean yang mau balik lagi? Jangan ngomong cabai, jangan. Ajakin aja ke grup lu tuh. Apaan? Ke Cepu. Ayo. Lu mah kalau ngomong mulut lu nggak pakai saringan. Tapi ada kesamaan loh, yuk. Oke lanjut. Kesamaan apa Pak Irfan? Enggak, yuk lanjut ya. Andaikan yang kedua. Andaikan kamu bisa bertemu dengan dirimu dari setahun yang lalu. Ingat ya, setahun yang lalu. Flashback. Apa yang ingin kamu sampaikan padanya? Pada diri kamu sendiri. Setahun yang lalu. Pada diri aku sendiri, apa setahun yang lalu paling Jangan pas lihat lagi. aku dong, aku aja lupa. Kayaknya pas. Iya ya. 7 bulan. Kayaknya pas lagi Stuart lagi deket-deketin banget kayaknya ya. Oh lagi masa PDKT. Mungkin kalau misalnya itu adalah ikutin kata hati yang sebenar-benarnya. Kamu akan ketemu sosok Risti Tagor yang lain. Hey, ikuti kata hati. Live television before, but apparently sometimes I don't watch I don't watch the news because I'm a kid, and apparently Grandpa just gives me the remote after we watch the Powerball. It's amazing. Gila, keren banget. Ngerasa gak sih kita sebagai orang tua itu lebih cepat menuanya karena anak-anak kita lebih cepat dewasa? Tua. Lebih pinter. Kang Irfan. Bukan gue doang, kita semua. Tapi emang menakjubkan ya, anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa disamakan dengan anak-anak zaman dulu. Perkembangannya pesat banget, cepet banget. Dan kita sebagai orang tua harus mendampinginya dengan benar juga ya. Ya, benar. Dan memang kayak aku ada 3 anak ya. 3 anak dengan karakter yang berbeda, sifatnya semua berbeda. Makanya harus pinter-pinter. Kalau yang baru satu-satu mah belum berasa ya Bu ya. Kalau 3 tuh udah berasa banget. Ini Maya tuh baru 1 juga, mau 2. Iya, mau 2. Itu aja udah bingung loh. Nanti udah mulai berasa iya. Karena masing-masing tuh beda-beda. Fasenya beda-beda ya. Fasenya beda-beda. Kita ngelihat anak orang tadi terkejut. Kadang kita ngelihat anak kita aja, kita banyak kejutan ya. Iya. Kejutan apa Maya yang pernah diberikan oleh anakmu? Apa ya, dia mah ada-ada aja Bakat sih. apa yang udah Ada-ada saja kayak acara kita. Acara ini nyanyi. Iya bener. Dia nyanyi Pelan, karena itu dia nggak usah suka pakai nonton lagu bunyiin. kan. Terus? Tahu-tahu dia hafal semua lagu-lagu gitu. Kita kayak
Dia nyanyi apa sih? Pas dengerin, oh lagu itu gitu. Itulah ya, anak tuh seperti spons ya, setuju Iya, gak sih? benar. Padahal kita nggak ngajarin ABC, dia udah bisa sampai Z. Iya. Iya, makanya Cepet kita banget. harus yang baik-baik ya kan itu ya. Iya, sering kita nontonin harus ngomong juga acara-acara anak hati-hati. ya. Iya. Makanya juga lagu anak-anak sebisa mungkin sih emang kita terapin aja lagu-lagu anak-anak jadi Betul. nggak tua sebelum waktunya karena Iya, lagu-lagu benar, dewasa. benar. Itu dia, itu juga harus. Iya. Maya mau nggak anaknya jadi artis seperti kamu sendiri? Ngedukung nggak kamu kalau misal suatu saat? Sebenarnya sih ngelarang enggak, tapi kalau misalkan emang dia ada bakat ya boleh. Tapi kalau bisa sih sekolah dulu aja kali ya. Walaupun bisa sekolah sambil berkesenian juga sih ya. Ya bisa asal nggak ganggu sekolah, tapi kayaknya susah ya. Iya. Apalagi kalau syuting-syuting gitu susah ya. Kita sendiri kan ngalamin kan dulu syutingnya setengah mati, izin-izin kuliah. Kayaknya kalau masih kecil kasihan lah udah biar sekolah Oh aja. gitu aja. Kalau Maya seperti itu. Kalau Usi? Kalau bisa milih Pasti sih dukung jangan. nih, Enggak, Kak. kalau bisa Enggak. milih sih jangan malah. Kalau bisa milih jangan. Tapi kalau bisa dua-duanya kenapa enggak ya? Kenapa jangan? Prioritasnya tetap pendidikan. Prioritas tetap sekolah ya. Cuma nggak pengen anak jadi artis Tipe gitu. Usi mah. Tapi kalau ada iklan sih boleh. Enggak, dia udah sering enggak. banget. Beneran? Udah sering banget Elia, banyak yang nawarin dari zaman dia masih bulanan 6 bulan 7 bulan. Terus kenapa? Budgetnya kurang atau gimana? Karena sebenarnya gini, aku tuh nggak kepengen anak-anak aku itu tumbuh di lingkungan yang orang-orang tuh Elia gitu loh. Aku nggak mau dia tuh bangga karena dielu-elukan orang gitu. Aku tuh sebenarnya pengen anak-anak aku itu jadi pribadi yang sederhana, yang memang anak-anak. Makanya waktu itu gini, aduh kalau Elia jadi artis cilik ya tanda kutip, ntar dia banyak yang ngefans, aduh nggak ada, nanti dia jadi besar kepala. Kayak gitu sebenarnya lebih kolot banget sih aku pemikirannya. Takut Cuman aku sendiri pengennya ya. ketika dia nanti udah dewasa, dia udah bisa memilah-milah, terserah deh gitu. Iya, Kalau iya. sekarang jangan dulu deh. Salah satunya pilih sekolah pun, pilih sekolah yang enggak silau dengan profesi artis ya, jadi nggak diistimewakan anak kita kadang-kadang kan, iya, ini betul. anaknya ini, Iya, iya, oh makin benar. gitu makin males kan, ya udah aja biasa aja. Iya. Gitu juga. Arsen udah bisa apa kok Arsen? Arsen sekarang, alhamdulillah kan aku baru pindahin Mulutnya tuh. makin pedes katanya Arsen. Itu mah gue, itu gue. Terus, Arsen cabe. Makan cabe. Enggak sih kalau Arsen sekarang lagi apa ya, lagi karena baru banget pindah masuk ke sekolah yang Islam, jadi dia lagi heboh sama belajar ngafalin doa-doa gitu kan. Terus itu kebanggaan banget sih buat kita. Jadi memang aku nggak cuma oh nerapin. iya, Rizky Bawel kemarin, bapaknya Arsen, Rizky Sama. sorry, cerita. Pasti kesana juga gitu karena kan di rumah bener-bener hari-hari kayak mau makan mau apa sampai kadang-kadang dia bisa dia ngajarin bahwa mah ada jangan marah tuh gini Iya. karena surga ganjarannya kalau tahan marah. Jadi dia tuh banyak ngajarin aku lebih ke soal agama sekarang. Terus mau masuk kamar mandi, mungkin Rifki juga ceritain Rizky ya. cerita yang masuk kamar mandi, terus keluar sama juga gitu ya. Iya, pokoknya sekarang apapun pergerakannya dia lagi berhubungan sama doa gitu. Karena buat aku memang pendidikan agama kita bawa ke sekolah Islam tetap dari rumah kan juga harus gitu kan, harus kita terapin. Dan nggak tahu kenapa otodidaknya dia suka nge-break dance gitu. Aku bingung Break dance kenapa dari dia mana suka. dia ya? Dari mana dia Nggak bisa tahu belajar? tiba-tiba waktu hamil dia itu aku lagi suka nonton Britain Got Talent. Ada yang suka atraksi-atraksi Iya. tapi nggak ngeh kalau masa sih apa yang dilihat ibu hamil pada saat itu Ngaruh jadinya ke anak berpengaruh ya. sama anaknya gitu. Terus juga saat hamil dia banyak dengerin doa-doa, ternyata dia jadi lebih mudah nyerapnya juga gitu. Jadi bener-bener kelihatannya pas dia udah mulai tumbuh kayak oh ternyata itu berpengaruh ya sama anak dan harus banget diterapkan. Waduh anak gue dangdutan mulu tiap malam. Tuh lihat, dia lagi nyanyi loh. Nyanyi lagu apa Maaf ya, sayang? anakku lagi nyanyi ABCD. Main gitar lagi. Coba saya nyanyi nak. dengerin Coba dong. Eh, Dengerin. Nanti mau nyanyi. Lagi. Itu pakai mic. Coba mau dong. AB, kayak Dedi ya? A, B, C, D, E, Oh, F, nggak jadi nyanyi. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Ya, kok gitu? Q, R, S, Kok nggak jadi? T, U, V, W, X, Y, and Z. Kok Uncle yang nyanyi? Now I know A, B, C. Next time, What you sing with? you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now we know my ABC.
masih di Ada-Ada Aja. Om Irfan, kayaknya dia pengen Devan jadi tuh emang ini musisi banget deh. tahu. Copot Aktif nyangkut. banget. Sina. Ya. Walaupun mukanya muka ngantuk kayak Om Irfan. Mukanya kayak muka lemes gitu ya. Iya, gitu. Kayak nggak dikasih makan. Tahu nggak cowok-cowok dengan mata sayu seperti gue Mata itu sayu. adalah cowok-cowok seksi. Ih. Oh, iya. Kalau lo mah bukan mata sayu, ah. Siapa? Sendu, seneng duit. Maya, kamu tuh sudah berapa tahun menikah? Aku 3 tahunan. 3 tahunan. Tapi hebat loh Maya tuh untuk usia pernikahan baru 3 tahun ya alhamdulillah ya. Tapi sudah mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu bagaimana menjalani sebuah pernikahan. Di akun Instagramnya kita bisa melihat ini Itu deh yang besar Maya deh. Septa tuh bareng suami, bareng Devan lucu banget. Profesi paling sulit itu jadi istri dan jadi ibu. Ya. Nggak ada sekolahnya. sini, Cibul. Kamu mau jadi dokter, tinggal kuliah kedokteran. Mau jadi pengacara, ambil sekolah hukum. Mau jadi apa aja, ada pendidikannya kecuali jadi istri dan ibu. Padahal itu yang tersulit. Pernikahan hanya untuk orang dewasa, bukan usianya, tapi mentalnya. Hanya orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri dan punya komitmen yang bisa menjalankan pernikahan yang baik. Soalnya semuanya jadi tentang berdua. We, us. Dua-duanya harus menang. And that is tough. Bukan main, tough banget. Gue sapa dulu ya, temen gue ada namanya Lita sama Jun baru menikah 6 bulan dan lagi romantis-romantisnya. Lagi nonton. Ya, ditemani sama Jack juga ya, sahabat tercinta. Oke. Tapi dari postingan ini orang justru berpikiran ada apa nih dengan rumah tangganya Maya? Ah, maksud sih? Ah, itu mah orang-orang yang kepo Sering kali. aku waktu pas buka-buka Instagramnya Maya ya, karena sering banyak kata-kata pernikahan gitu, jadi Ini mikir, cuma salah satunya loh. iya, apa Maya ada masalah? Ada apa-apa? Kenapa? Enggak sih, enggak Ya. kenapa-napa. Justru aku tuh dulu kan sebelum nikah ikut kayak premarital class. Terus aku suka ikut kayak seminar-seminar pernikahan. Menurut aku tuh aku suka banget. Itu nolong hidup aku banget, nolong pernikahan aku banget. Aku suka nge-share, aku pikir siapa tahu itu nolong orang lain kayak itu nolong aku gitu. Iya. Diniatkannya memang buat berbagi informasi, berbagi inspirasi ya. Siapa tahu ketolong gitu, ada yang ketolong baca. Walaupun misalnya dari 10 orang yang ketolong cuma 1, nggak apa-apa, itu worth it buat aku. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ya kan, walaupun cuma taunya 1 ayat, 1 kalimat, ketika di-share, ketika orang menerima kita dapat pahala. Masa sih nggak? Iya. Ya amin deh. Ya beneran tapi. Nggak Berbagi nggak ya. ngarep ke situ sih sebenarnya. Tapi memang inginnya berbagi aja ya. Careful ya. Tapi tahu nggak Maya Septa tuh katanya bisa bangun itu cuma jam 11 siang. Dia tuh bukan siang morning banget. people. Dia bukan morning people. Bukan morning, jangan suruh bangun jam syuting jam 7 ya. Aduh, janganlah.